hingga melihat 5 manik-manik roh berkumpul bersama, memicu fenomena langit dan bumi. Keempat kakak perempuan itu baru menyadari bahwa pemuda di depan mereka adalah adik laki-laki mereka yang hilang selama bertahun-tahun, 20 tahun yang lalu. Untuk melindungi 5 manik-manik roh tersebut, keluarga pemuda itu dibantai. Sebelum meninggal, ayahnya membagi 5 manik-manik roh itu kepada pemuda dan keempat kakak perempuannya, dengan pesan agar mereka tidak membiarkan manik-manik roh itu jatuh ke tangan musuh. Jika tidak, akan mendatangkan bencana bagi Daxia. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa mereka pergi dari gunung belakang. Sementara dia sendiri terbunuh oleh musuh dengan satu tembakan. Para pembunuh segera mengejar mereka. Tentara yang bertugas melindungi mereka juga terbunuh oleh satu panah. Bocah laki-laki itu, untuk memberi waktu bagi para senior perempuannya melarikan diri, maka ia melompat keluar untuk mengalihkan perhatian para pembunuh. Namun, ia malah terdesak oleh para pembunuh ke tebing. Bocah lelaki itu terpeleset, lalu jatuh ke bawah. Bertahun-tahun kemudian bocah lelaki yang jatuh dari tebing tidak hanya tidak mati, tapi juga menjadi kepala kuil yang tak tertandingi. Dia memimpin anak buahnya untuk menemukan musuh bebuyutannya. Kemudian langsung mencekik leher pembunuhnya. Jangan bunuh aku. Aku harap keempat anak angkatku masih hidup. Aku tidak menemukan mereka saat itu. Sejujurnya, di mana mereka? Kemungkinan besar mereka ada di. Maka pemuda itu kembali ke Suzhou, mencari dunianya sendiri, agar dia memiliki tempat tinggal. Pemuda itu kembali ke rumah leluhurnya di Suzhou. Tidak kusangka begitu masuk pintu, aku melihat seorang wanita cantik yang baru mandi turun dari atas. Astaga, brengsek, kau tunggu saja. Wanita cantik itu berlari ke atas dengan panik. Beberapa saat kemudian dia turun sambil membawa pisau. Dia juga menelpon adik perempuannya. Dia bilang ada pencuri di rumah, minta dia segera pulang. Namun pemuda itu mengatakan bahwa itu adalah rumahnya sendiri. Takut wanita cantik itu tidak percaya. Dia pun mengeluarkan sertifikat kepemilikan rumah. Wanita cantik itu mengambil sertifikat kepemilikan rumah dan memeriksanya dengan saksama. Ternyata memang rumah pemuda itu. Saat itu juga adik perempuan ketiga datang kembali sambil membawa pedang. Tanpa bicara apa-apa, dia langsung ingin menghabisi pemuda itu menjadi potongan-potongan. Wanita cantik itu memberitahu adik perempuan ketiga bahwa pemuda itu adalah pemilik rumah. Sikap adik perempuan ketiga terhadap pemuda itu langsung berubah 180 derajat. Dia meminta pemuda itu untuk terus menyewakan rumah kepada mereka berempat. Pemuda itu awalnya ingin menolak, tapi begitu mendengar ada 4 wanita cantik, dia langsung menyetujuinya. Memang penyewa pria juga tidak masalah. Sewa per orang per bulan 3.000. Itu dihitung terpisah ya? Boleh, tapi kami juga punya syarat. Lagi pula, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kau tidak boleh sembarangan masuk ke kamar kami. Kalau tidak, setelah dia kembali ke kamar, dia membayangkan skenario indah hidup bersama 4 wanita cantik. Lai Sushan mencari 4 kakak perempuan. Dia tidak menyangka akan tinggal bersama 4 wanita bernama Nie. Tanpa disadarinya, keempat penghuni wanita cantik itu adalah orang-orang yang telah lama dicarinya. Namun tiba-tiba, seorang anak orang kaya datang. Kedatangannya untuk mencari adik perempuan keempat. Dia mengancam akan membunuh semua orang di sana jika mereka tidak menyerahkan adik perempuan keempat. Adik perempuan keempat menerima kabar itu dan bergegas pulang. Anak orang kaya itu langsung menanyai adik perempuan keempat mengapa menolak lamarannya, berbalik dan bergabung dengan yang lain. Adik perempuan ketiga melihat anak orang kaya itu berani mempermalukan adik perempuan keempat, maka dia segera maju untuk membela adik perempuan keempat. Namun anak orang kaya itu langsung memanggil pendeta dari kuil suci. Pendeta itu langsung menjatuhkan adik perempuan ketiga ke tanah. Tidak hanya itu, dia juga membuat 3 saudara perempuan itu terpaku di tempat. Melihat anak orang kaya itu hendak melakukan pelecehan terhadap mereka. Saat itu, pemuda yang baru selesai mandi mendengar suara lalu berbaring. Kemudian dengan sekali lambaian tangan, dia menyelamatkan mereka. Pemuda itu baru menyadari, gadis keempat di depannya adalah wanita yang menghabiskan malam bersamanya. Meskipun gadis keempat tidak mengenali pemuda itu, tapi untuk menghindari anak orang kaya itu, dia segera maju dan merangkul lengan pemuda itu, dan menyatakan bahwa pemuda itu adalah pacarnya. Pria tadi malam adalah dia. Ada masalah? Dia tidak akan mengenaliku. Kau terlihat tidak berguna. Mereka menjadi tameng. Kalau begitu aku akan membantunya. Jadi dia rupanya. Lalu kau siapa? Ini rumahku. Kau berani-berani masuk ke rumahku. Bahkan kau berani-berani mengganggu pacarku. Apa kau gila? Pergi saja ke rumah sakit jiwa. Hei, justru kalianlah yang berbuat macam-macam. 3 wanita dan 1 pria tinggal bersama dalam satu ruangan. Ye Xin Cheng, Ye Si Min. CK, berita yang mengejutkan ini. Kalau sampai tersebar, semua cowok di kampus bakal heboh. Omong kosong. Kita ini teman sekamar. Kau, presiden direktur perusahaan raksasa Kingtina Group dengan kekayaan ratusan miliar. Kau masih menggunakan anak buah yang menyewa? Ku bilang padamu, kalau tidak ingin mati, segera pergi. Urusan Ye Tiancho tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Ku bilang sekali lagi, bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Ku berikanmu waktu 10 detik. Kalau tidak, akan kuberimu kesempatan sekali lagi untuk menyusun kalimatmu. Ulangi lagi, aku belum pernah melihat orang sesombong dirimu. Kau tahu apa akibatnya jika kau sombong di depanku? Kau tahu konsekuensinya? Ye Tiancho, bahkan ketiga adik perempuanmu pun bukan lawan mereka. Tidak mau. Ye Tiancheng, kau tahu kuil Dewa Giok? 3 orang ini semuanya adalah pendeta dari kuil Dewa Giok. Kekuatan mereka setara dengan Grandmaster yang kuat. Jika mereka bertiga bekerja sama, bahkan Grandmaster pun bisa mereka lawan. Jika kau bersikeras, mereka akan tak pada kulit mati ini. Pendeta besar kuil Dewa Giok sangat kuat. Sial, hanya dengan kau, sampah. Apa hakmu untuk mengetahui tentang kuil Dewa Ikan? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Lalu
Lalu kau akan menyaksikan sendiri bagaimana aku menghancurkan kalian bertiga. Shen Yutian, lepaskan dia. Kami bertiga menyerahkan diri pada Tuan. Lepaskan dia, demi dia kalian mau berkompromi. Itu membuktikan bahwa dia sangat berarti di hati kalian. Ye Tianchuang, jika tidak berhenti kau akan mati. Aku tidak menyangka kalian begitu peduli padaku. Aku benar-benar terharu, terima kasih. Omong kosong, kami tidak ingin menyeret orang lain. Lihat, ini pacarku. Mereka berdua adalah penyewa saya. Sebagai pemilik rumah, aku berkewajiban melindungi penyewa saya. Jadi sekarang juga pergi. Pergi, kalau tidak pergi, aku akan memblokirmu. Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan berhenti. Hati-hati. Mengalahkan 3 orang sekaligus dengan satu serangan. Pendeta itu tampan sekali. Jangan menghalanginya. Dia sangat kuat. Pendeta hanyalah keberadaan terendah di kuil suci. Pendeta itu sendiri masih memiliki Hakim Agung kuil agung. Ye Tiancho, Hakim Agung itu benar-benar telah menyinggung kuil suci. Dia akan membayarnya. Siapa sebenarnya dia? Berani-beraninya melawan kuil suci kami. Kalian belum pantas mengetahui identitas saya. Kau menjadikan para pendeta kuil kami seperti anjing. Kami dari kuil Kaisar sedang menjalankan tugas. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Sadarlah, Pat berlutut di hadapanku. Kalau tidak, kau akan mati. Pat berlutut dan minta maaf padaku. Lalu serahkan ketiga orang itu kepadaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi anjingku. Kenapa kau masih ingin memukulku? Coba kau sentuh aku. Ku pastikan kau tidak akan hidup lama lagi. Qinlan, Ye Tiancheng. Di belakangnya ada kuil Dewa Pelindung. Jangan bertindak sembarangan. Ada kuil Dewa Pelindung. Sebagai peserta ujian, kau benar-benar seenaknya ya. Aku beritahu kau, ada Dewa Keberuntungan. Dewa ujian tentu saja bisa seenaknya. Kau bisa apa terhadapku? Ku katakan lagi padamu, berlututlah, Xiu Tian. Sekarang kau pergi. Sampai di sini saja masalah ini. Sampai di sini saja. Hari ini juga aku harus membuatnya berlutut, termasuk kalian bertiga. Hari ini aku harus mempermainkan kalian. Kau, orang gila. Hai, orang-orang sepertimu. Sampah, menyerbu rumah orang, menindas laki-laki dan perempuan, membantai yang lemah. Bukankah hanya membunuhnya? Itu semua adalah balasan atas kejahatan yang dilakukannya. Melakukan keadilan atas nama surga. Aku tidak mau. Roh ini telah berbuat dosa. Tapi tadi ada alasannya. Ye Tianchuan, di belakangnya ada kuil Dewa Giok. Jika kau membunuhnya, kuil Dewa Giok akan memburumu. Tidak sepadan dengan risikonya. Kau mengerti? Kau tidak boleh menyentuhku. Jika kau menyentuhku, aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku juga akan membuatnya. Kita semua akan dikubur bersama. Benarkah? Dengan keberanian sepertimu. Celanamu sudah basah karena kencing. Masih berani sok berani? Terlalu berani. Pat pergi. Sialan. Ku beritahu kalian. Lewat koneksi kakak sepupuku, aku sudah tahu pemilik kuil Giok ada di kota Su. Dan keluargaku, keluarga Shen, sudah mencapai kesepakatan kerja sama bisnis dengan kuil Giok. Nanti kita akan mengadakan pesta malam bisnis. Pemilik kuil Giok mungkin akan hadir langsung. Saat itu, hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa membuat kalian lenyap tanpa jejak. Meskipun keluargaku, keluarga Shen, akan menjadi penguasa kota Nan. Kalian hanya bisa memohon ampun. Saat itu kau, semoga saat itu kalian masih bisa setegar ini. Kau tunggu saja aku, banyak bicara. Sial, keluarga Shen sekarang bekerja sama dengan kuil Dewa Giok. Kuil Dewa Giok adalah pendukung mereka. Kita seperti semut di hadapan kuil Dewa Giok. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Kalau begitu, ayo kita beritahu kakak segera. Mungkin kakak punya cara. Meskipun kakak adalah pejuang berkuda, tetapi di hadapan kuil Dewa Giok, dia tidak berarti apa-apa. Sekarang yang dibutuhkan adalah kakak bisa berhubungan dengan kuil Dewa Giok. Mungkin masih ada harapan. Kuil Dewa Giok itu, di mata kalian memang semengerikan itu? Kuil Dewa adalah tempat berkumpulnya mayat-mayat terhebat di dunia. Semua negara berada di sana. Bahkan seorang pendeta saja bisa menjadi penguasa. Betapa mengerikannya itu tak terbayangkan. Oh ya, Ye Tiancheng, terima kasih atas bantuanmu tadi. Sebagai pemilik rumah ini, melindungi penyewa, terutama penyewa wanita. Tentu saja, itu adalah kewajibanku. Tentu saja, jika ada hadiah spesial, maka sembelih saja. Ya, hahaha. Berhenti bermimpi. Saat ini aku yang harus pergi. Kau bereskan barang-barangmu dan segera pergi. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aku mengerti. Kalian pasti menipuku, ingin membuatku pergi. Benarkah? Hari ini aku tidak akan pergi. Kami tidak bercanda denganmu. Jika keluarga Shen membalas dendam, kau pasti tidak akan mampu menanggungnya. Langit akan runtuh pun, aku yang akan menahannya. Wah, lumayan ya. Aduh, nenekku sayang. Kau jangan sampai tergila-gila. Sekarang kau sudah menyinggung Tuan Muda Shen. Nanti siapa lagi yang berani mengajakmu syuting? Kau tidak apa-apa. Nenekmu sayang tidak akan syuting lagi. Lalu, semalam kau benar-benar tinggal bersamanya? Tidak mungkin. Aku terpaksa mengajaknya untuk menghadapi Shen Yutian. Kau tidak keberatan, kan? Tidak keberatan, tidak keberatan. Cantik sekali. Kepala desa, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Semalam Shen Yutian meracuni minuman saya. Lalu aku dengan linglung pergi ke ruang pribadi orang lain. Lalu aku tidak tahu dengan siapa. Lalu melakukan itu. Jangan-jangan aku hamil? Hitung-hitung waktunya. Kau masih dalam masa aman. Seharusnya tidak akan. Lagi pula kehamilan itu masalah probabilitas. Tidak mungkin sekali coba langsung berhasil. Kalau begitu bagus. Bagus bagaimana maksudnya? Apa rupa pria itu? Temui saja dia. Memang memanfaatkan kesempatan. Setelah selesai, langsung kabur. Dijamin pria brengsek. Sama sekali tidak boleh dilepas begitu saja. Beritahu aku siapa dia. Aku akan membuatnya sengsara. Halo, toko besar Sia. Tuhan Perang Bintang 7, Ye Hongyu ingin bertemu dengan Anda. Tuhan Perang Bintang 7, Ye Hongyu. Jangan-jangan dia adalah perempuan dari 3 orang itu? Tuan pemilik toko, apakah Anda mau bertemu? Ada satu hal lagi. Keluarga Shen dan kuil Dewa di Provinsi Selatan memiliki kerja sama bisnis. Akan mengadakan jamuan makan malam kerja sama di kota Su. Kepala keluarga Shen mengundangmu
untuk hadir. Tapi aku menolaknya. Jamuan makan malam seperti itu tidak layak untukmu hadiri. Kebetulan hari ini aku sedikit berselisih dengan keluarga Shen. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskannya padaku di pesta kerja sama keluarga Shen. Lalu kau bertemu dengan Ye Hongyu. Lokasinya di rumah keluarga Shen. Pernah kulihat di internet. Apa? Grup Shen telah memberitahu Provinsi Selatan untuk memboikotku. Tolong perusahaanmu. Aku tahu. Boikot apa yang kau maksud? Biar diblokir saja. Aku tidak akan berakting lagi jika memang begitu. Apa sih ini? Telepon kakak. Halo, kak. Aku sudah menghubungi King Wei, pemilik toko kuil dewa. Tuan King Niao. Tuan King Niao. Katanya pemilik toko mau bertemu denganku. Benarkah? Luar biasa. Jika sampul Dark Knight benar-benar berhubungan dengan Sunny Day, maka kita bisa bertemu dengannya. Oh ya, kakak perempuan sulung. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Keluarga kami memiliki beberapa perselisihan dengan keluarga Shen. Keluarga Shen memanfaatkan kerjasama mereka dengan kuil dewa Giok, telah memblokir perusahaan kakak perempuanku. Sekarang masa muda juga diblokir. Keluarga Shen benar-benar berani. Apakah mereka pikir hanya mereka yang bisa berhubungan dengan kuil dewa Giok? Tenang, pemilik toko bilang akan online di pesta kerja sama keluarga Shen. Kalian juga ikut. Nanti kita lihat siapa yang membantu dan siapa yang membunuh. Kepala keluarga Shen, selamat. Keluarga Shen kali ini bisa bekerja sama dengan kuil dewa Giok. Seluruh provinsi selatan pasti akan dipimpin oleh keluarga Shen. Saya menghormati kepala keluarga Shen. Sama-sama. Semoga kepala keluarga Shen mau banyak membantu kami semua di masa mendatang. Hormat kepada kepala keluarga Shen. Silakan menari sepuas hati. Kalian semua tidak perlu sungkan. Silakan minum sepuas hati. Saya tidak menyangka pemilik istana dewa Giok akan datang sendiri ke pesta ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Shen kami. Tapi ini kehormatan yang luar biasa. Yuhui, kau harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Nanti kakakmu akan membantumu. Kau bisa memasuki kuil dewa Giok. Akar keluarga Shen kita akan menjadi tak tergoyahkan. Baik ayah, jalan menuju surga ada di depanmu, kau tak mau melangkahinya. Jalan menuju neraka tak ada, tapi kau berani menerobos masuk. Baiklah, karena hari ini kalian semua sudah datang, maka siapapun tidak akan bisa keluar dari pavilion ini. Tuan muda Shen, celanamu sudah kering. Diam. Aku, Shen Yutian, seumur hidupku belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Aku bersumpah, malam ini aku akan membuatmu menderita. Benarkah? Bagus, Tuan muda Shen. Hanya sebegitu saja keberanianmu, masih berani juga mengucapkan kata-kata kasar. Malam ini, pemimpin kuil dewa Giok akan datang sendiri. Kau melukai pendeta, menghina kuil dewa Giok, meskipun kau kuat. Lalu bagaimana? Di hadapan kaisar, kau tak lebih dari semut. Sekarang, ku beri kau kesempatan. Berlututlah dan minta maaf padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Baiklah, sekarang kau berlutut dan sujud meminta maaf padaku. Aku jamin kau akan mati karena perintah ini. Saat ajal tiba kau masih keras kepala. Ya, semoga nanti kau tidak menyesal. Shen Yutian, jangan terlalu gembira. Jika tidak, nanti saat hasilnya keluar mungkin akan membuatmu kecewa. Apa yang membuatku kecewa? Grup King Tina MU sudah dibekukan. Menjelang kebangkrutan. Dengan kapasitas apa kau berbicara seperti itu padaku? Bahkan kakakmu, Dewi Perang 7 Bintang itu pun tidak dapat membantumu. Siapa yang menang dan kalah belum tentu. Ye King Cheng, kau wanita jalang. Dengan kapasitas apa kau berbicara? Berpura-pura suci di depanku. Berbalik badan langsung tidur dengan pria brengsek seperti itu. Masih disebut Dewi Nasional? Menurutku kau itu jalang. Kalian semua, lihatlah, inilah Dewi Nasional yang kalian bicarakan. Di permukaan tampak polos dan menawan. Tapi diam-diam bermain dengan orang brengsek seperti itu, sungguh memalukan. Tidak menyangka kehidupan Ye King Cheng setidak teguh ini. Ternyata kesucian Shu Jie hanyalah pura-pura. Aku tidak menyangka dia orang seperti itu. Sungguh menjijikkan. Ye King Cheng, nama baikmu hancur. Siapkan dirimu untuk menerima hujatan dari seluruh dunia maya. Orang seperti itu tidak memiliki moral. Dia harus diblokir. Benar, blokir dia. Siapa bilang King Cheng berbuat macam-macam secara diam-diam? Bagaimana pacar-pacar bermain itu urusan mereka. Perlukah aku memberitahu kalian detailnya? Apakah kamu dan istrimu tidak pernah berhubungan intim secara mendalam? Atau jangan-jangan kamu yang tidak mampu? Apa? Kalian adalah sepasang kekasih. Apakah aku perlu melapor kepadamu jika aku punya pacar? Chen Yutian, kau sangat suka menyelidiki kehidupan pribadi orang lain. Kenapa tidak menjadi paparazzi saja? Kau seharusnya menjadi paparazzi. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kau lakukan. Bagaimana bisa memasuki kuil dewa Giok? Ayahku terluka parah karena orang ini. Dukun itu juga menghina orang-orang dan kuil dewa Giok. Aku rasa kau sudah bosan hidup. Hari ini Tuan Kuil Jade akan hadir di pesta. Aku sama sekali tidak akan membiarkan keberadaanmu, bajingan berani mati seperti itu. 9 Imam Agung, tangkap anak muda yang telah menghina kuil Jade ini. Hahaha. Imam Agung setara dengan Grand Master. Kakak perempuan belum datang. Ini buruk. King Tian, aku harap kali ini kau benar-benar bisa ditemukan. Hanya jika kelima tanaman itu berkumpul, barulah akan ada perubahan. Jangan bilang King Tian ada di pesta itu. Hahaha. Ye Tiancho, kau kan sangat kuat. Hari ini 9 pendeta agung berkumpul. Mereka semua memiliki kekuatan tingkat Grand Master. Pilih saja satu. Membunuhmu semudah membunuh semut. Ye Tiancho, lebih baik kau lari. Jika tidak, kan terlambat. Ya, Tiancho. Jika tidak lari, kan benar-benar terlambat. Aku lari. Shen Yutian untuk sementara tidak akan membunuh kita. Tapi kau berbeda. Selama kakak berani datang, kita tidak akan mengalami masalah apapun. Tenang saja, dengan mereka melawan Shen Peng. Itu bagus. Berani tidak
menganggap enteng imam besar kita. Membunuhmu tidak perlu 9 orang kita turun tangan. Aku sendiri cukup. Yi Tiancheng, aku akan memberimu waktu. Jangan lari. Ukurlah kemampuanmu sendiri. Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Kakak, kau akhirnya datang. Seandainya kau datang sedikit lebih lambat, akan terjadi masalah besar. Adik kedua, adik ketiga, adik keempat. Aku punya penemuan penting. Lihat, babi emas sedang mengamuk. Itu membuktikan bahwa kelima babi berkumpul. Pasti King Tian ada di tempat kejadian. Manik roh Wuling akan bereaksi jika dia ada di dekatnya. Artinya, King Tian ada di pesta itu. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa menemukan King Tian dan pakaian mewahnya untuk menghormati arwahnya. Kakak, Ye Tianchong, ini kakakku. Kau akan aman selama dia di sini. Dialah yang menyelamatkan ketiga adikku di villa itu. Terima kasih. Tenang saja. Selama aku di sini, tak seorang pun akan menyakitimu. Ye Tianchong, ada apa denganmu? Akhirnya aku menemukanmu. Lihat, manik api. Bagaimana kau bisa memiliki manik api? King Tian, kau memang King Tian. Aku Ye King Tian. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Akhirnya kutemukan kau. Kau ternyata King Tian. 5 mutiara rohani. Kita semua telah menyelesaikan kelompok ketujuh. Hanya pemilik asli 5 mutiara rohani yang dapat mengendalikannya. Menyelesaikan penggabungan 5 mutiara rohani. Dia benar-benar King Tian? Kita akan tahu setelah mencoba. Penggabungan mutiara rohani pedang. Dia benar-benar King Tian. Ternyata kau adalah King Tian. Sungguh bagus. Seandainya aku tahu kau adalah King Tian, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Memangnya kenapa kau tidak bilang lebih awal? Aku juga tidak tahu. Kalian berempat adalah kakak perempuanku. Mungkin ini memang takdir. Kita semua tinggal di satu-satunya properti yang ditinggalkan ayah angkat kita. Dan mereka masih tinggal bersama. Ya, ini takdir. King Tian, kau pasti telah menderita banyak. Benar kan? Tapi bagaimana kau bisa lolos dari pengejaran Tian Kui dulu? Ceritanya panjang. Aku kehilangan mereka, ingin berkumpul kembali, ya kan? Nanti aku akan mengirim kalian semua ke neraka satu persatu. Berkumpul kembali dengan perlahan. Apa urusanmu dengan masalah yang akan aku selesaikan? Kalau kau masih banyak bicara, aku akan mengirimimu ke neraka lebih dulu. Di pesta yang diselenggarakan bersama oleh keluargaku dan kuil Dewa Agung. Yang mulia Kaisar berani berbicara sembarangan seperti itu. Ini adalah penghinaan terhadap kuil Dewa Agung. Mohon kepada imam besar untuk menangkapnya, agar Dewa Agung tidak marah. Siapa kau? Beraninya kau berani menyerangku. Pendeta Agung ini, Ye Hongyu, Dewa Perang Bintang 7 dari Daxia. Hanya seorang Dewa Perang Bintang 7 berani tidak menghormati kuil Giok. Kurasa kuil Dewa Perang Daxia tidak perlu ada lagi. Aku tidak berniat berseteru dengan kuil Giok. Siapa yang berani mengganggu adikku? Aku sama sekali tidak akan tinggal diam. Kau pun tak pantas melawan kuil Giok. Ku bilang padamu, Ye Tianchou bersama ketiga adik perempuanmu telah menghina kuil Giok. Hukumannya adalah kematian. Bukan hanya kau. Meskipun Yesus datang pun tak akan bisa menyelamatkan mereka. Yang kukatakan adalah Shen Yutian. Kau kira hanya keluargamu yang bisa mendekati kuil Dewa Giok? Pemilik toko sudah setuju untuk bertemu denganku. Adapun benar atau salahnya, terserah pemilik toko untuk memutuskan. Apa? Maksudmu pemilik toko mau bertemu denganmu? Tidak menyangka. Ya, nanti kakakku, Shen Yutian, bertemu dengan pemilik toko. Akan menjelaskan duduk perkaranya secara jelas. Aku ingin melihat apakah pemilik toko akan menghukummu, keluarga Shen, atau menghukum kami, Nie Hong Yun. Meskipun kau adalah Dewa Perang Bintang 7 dari Daxia, tapi kau belum berhak bertemu pemilik toko. Ini hanyalah kebohongan untuk melarikan diri, bukan? Benar, pemilik toko tidak mungkin bertemu denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menerima kabar ini sebelumnya? Kesembilan Dewa Agung ada di sini. Mereka semua tidak tahu. Itu hanya membuktikan satu hal, yaitu kau sedang berbohong. Jangan bilang kau seorang Dewa Perang Bintang 7. Bahkan kami yang ingin bertemu pemilik toko pun tidak memiliki kualifikasi itu. Ingin menakut-nakuti kami dengan pemilik toko? Omong kosong. Kau dengar, kau sama sekali tidak berhak bertemu pemilik toko. Ye Hongyu, ku beritahu kau, hari ini kau juga tidak akan lolos dari kematian. Pemilik toko akan segera tiba di tempat ini. Tolong Imam Agung segera bersihkan tempat ini, agar pemilik toko tidak marah. Aku menyarankan kalian lebih baik menyerah. Jika tidak, akan kuhabisi kalian semua. Katanya Pendeta Agung adalah Grand Master. Kemampuannya hampir sama denganku. Aku akan menghambat mereka. Kau bawa King Tian dan Siming pergi dulu. Kakak, aku akan membantumu. King Tian baru saja ditemukan. Sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Kakak kedua, kamu dan King Cheng segera bawa King Tian pergi. King Tian adalah satu-satunya darah daging ayah angkat. Sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Dulu King Tian mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Sekarang giliran kita untuk melindunginya. Tidak menyangka kita baru saja berkumpul kembali. Harus menghadapi perpisahan hidup dan mati lagi. King Tian, aku tahu kau juga sangat kuat. Tapi ilmu bela diri Pendeta Agung sangat tinggi. Dengarkan kata-kata kakakmu. 4 lari. Yang penting kau selamat. Kami 4 bersaudari setidaknya tidak mengecewakan amanat ayah angkat sebelum meninggal. Masih ingatkah kalian apa yang kukan 15 tahun lalu? Aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah seorang laki-laki. Aku akan melindungimu sekalian. Aku akan melindungimu sekalian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Pemilik toko sudah setuju untuk bertemu denganku. Jika kau tidak percaya, tunggu sampai pemilik toko datang dan periksa sendiri. Jika kau tetap bersikeras untuk menyerang, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Yang mulia, jangan sekali-kali percaya padanya. Dia hanya mengulur waktu. Pemilik toko akan segera datang. Jika pemilik toko marah, kita berdua tidak akan mampu menanggung amarahnya. Percuma bicara banyak, tangkap dia dulu. Memang pantas disebut
disebut Dewa Perang 7 Bintang, memiliki sedikit kekuatan. Aku akan menyelamatkanmu. 4. Selesaikan. Segera berhenti. Kakak ketiga. K3. Pergi. Kakak ketiga. Kekuatan pendeta 8 dewa benar-benar sangat kuat. Bahkan kamu pun mungkin bukan lawannya. 4 lah. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada ayah angkat kami di bawah 9 surga? Kakak ketiga, selamat istirahat. Beraninya mereka macam-macam denganmu. Saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Seperti yang diharapkan dari pendeta agung Yu Shengtian. Kekuatannya sungguh menakutkan, lugas dan menyegarkan. Segera pergi bersama King Tian. Sampai sekarang, masih berpikir untuk pergi? Kau kira aku dan 9 pendeta agung ini hanya hiasan? Ku beritahu kau, tempat ini adalah kuburan kalian. Kau berani melawan saya. Kakak kedua dan ketiga, tempat ini adalah kuburanmu. Nah, aku tahu kau cukup mampu, bisa mengalahkan pendeta. Tapi hari ini yang berdiri di depanmu adalah pendeta agung yang jauh lebih kuat. Bahkan kakakmu yang kau sebut hebat itu pun tak bisa mengalahkannya. Kau pantas mendapatkan ini. Haha, kau sebelumnya sangat menghinaku. Aku tidak mungkin membiarkanmu mati dengan mudah. Sekarang aku memberimu kesempatan, berlutut dan bersujud di hadapanku. Saya merasa lebih baik ketika saya bersujud. Apakah kamu berani? Apakah kamu pikir aku berani? Prajurit bintang 7 yang asli. Sungguh di luar jangkauan. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi mainanku sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi mainanku sekarang. Sialan, berani sekali kau memukulku. Brengsek, akan kubunuh kau sampai tak bersisa. Kau berani macam-macam dengan kakakku? Hari ini, aku akan mengajarmu sendiri. Dia adalah pejabat tinggi. Tolong aku, dia bertindak semena-mena. Kalian semua, baik sekali. Baik sekali. Sebagai pejabat tinggi kuil dewa, bahkan sampai menjadi anjing keluarga Shen. Memalukan sekali bagi kuil Kaisar Zhang Fei. Kau berani mempermalukan aku? Cari mati. Hari ini kau akan membersihkan rumah ini. Gunung Daing, terima kematianmu. Hati-hati hari ini. Qin Ye, dengarkan. Pergilah. Kalau tidak, aku tidak akan tenang meskipun sudah mati. Shen Yutian, kau tidak ingin memilikiku? Selama kau sekarang meninggalkan King Tian, apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi. Kau benar-benar makhluk aneh. Kau tahu kau sekarang ini apa? Kukira kau punya nilai yang tinggi. Kau sekarang hanyalah sepatu usang yang dimainkan orang. Tunggu sampai aku membunuhnya. Aku akan memberikanmu kepada pengemis dan membuatmu menderita. Xiao Yutian, apa yang harus kau lakukan agar mau melepaskannya? Melepaskannya? Bercanda. Aku tidak hanya tidak akan melepaskannya, tapi aku juga akan membuat kalian semua tidak bisa lepas dari tanganku. Serang saja. Udah banyak bicara. Komandan, aku tidak mau basa-basi lagi. Serang saja. Kakak, percayalah padaku. Pendeta agung macam apapun, di mataku semua sampah. Jika mereka berani membunuhmu, aku pasti akan langsung memenggal mereka. Adik kedua, jagalah kakak. Hari ini, kau tenang saja. Mereka di mataku bahkan bukan seekor semut pun. Karena sudah memilih menjadi anjing keluarga Shen, maka tak pantas menjadi pendeta besar kuil Dewa Giok. Kami dipilih dari ribuan orang, menjalani berbagai ujian berat sebelum menjadi pendeta besar kuil Dewa Giok. Kau mengatakan tak pantas, berarti tak pantas? Mulutmu besar sekali. Cari mati. Ah, bagaimana mungkin ini terjadi? Pertarungan ke-8, Dewa Agung Selir Kesayangan. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan Keng Tingtin? Sepertinya kita meremehkan kekuatan Keng Tingtin. Selama bertahun-tahun ini, aku berlatih keras hanya untuk menemukan Keng Tingtin dan melindungimu. Namun pada akhirnya, dialah yang tetap melindungi kita. Seandainya aku tahu King Tian sekuat ini, kakak perempuan dan adik perempuan ketiga tidak akan terluka, tapi King Tian melakukan ini. Tidak diragukan lagi telah menyinggung kuil Dewa Giok. Nanti jika Tuan kuil Dewa Giok datang, akan mengerikan. Jika Tuan kuil Dewa Giok datang, aku akan menyambutnya sendiri dan merayakan kemenangan. Aku percaya Tuan mengerti maksudku. Pasti akan kulaporkan secara resmi. Kuatanmu kok sekuat ini, Ye Tiancho. Barusan kalau saja kau tidak menyerang diam-diam pendeta agung, bagaimana mungkin kau bisa berhasil? Sekarang 9 pendeta agung bekerja sama melawanmu. Kau bisa mati di tangan mereka. Bisa dibilang itu suatu kehormatan. Hati-hati, King Tian. 9 pendeta agung jika bekerja sama, kuatannya bisa menandingi Rajau. Barusan memang kau menang besar. Tidak kusangka kekuatanmu jauh melebihi Ye Hongyun. Tapi yang kau tidak tahu adalah, baik pendeta maupun pendeta agung, semuanya berkelompok 3 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang. Kami bekerja sama dengan sangat kompak. Begitu bekerja sama, bisa melewati pertempuran yang sulit. Mana ada, bagi saya, kalian tetap hanyalah ayam dan anjing kampung. Tidak tahu diri. Ya, 9 dewa bekerja sama. Dia bukan tandingannya. Xing Tian selama bertahun-tahun, justru mengalahkan gabungan 9 dewa pendeta dengan satu serangan. Sungguh luar biasa. Kau berani melawan kuil Dewa Giok? Dunia ini tak akan memberi tempat berlindung untukmu. Ye Tianchao, kau berani mengalahkan 9 dewa pendeta? Sungguh tak terampuni. Namamu akan diukir di kota Yushan. Kibat yang diberikan Raja Pembantai untukmu pasti akan menjadi mati tanpa tempat penguburan. Tadi kau yang menghina supirku, kan? Jangan berani kau. Tapi kau hakim dari kuil Dewa Giok. Kau berani menyentuhku? Kakak, hakim dari kuil Dewa Giok memang hebat sekali. Kau hina sekali. Siapa jalang itu? Pergi sana. Sudah, jangan lagi. Orang tua, jangan bilang sudah. Sudah saja. Terima kasih. Siapa yang sebenarnya bermain api? Bermain api? Ya, baiklah. Hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu api sesungguhnya. Wanitanya, hentikan. Jangan pergi. Aku berusaha. Tidak benar. Tidak terdengar. Aku wanita murahan. Tidak terdengar. Aku wanita murahan. Kau berani menghina keluarga Shenku? Aku akan bertarung denganmu. Sihir sesat seperti itu pun ingin kau coba? Ingin mati karena bau busuk, ya? Ini penghinaan besar. Menodai jalan. Nanti manajer datang. Pasti akan mencabik-cabikmu. Ye Tianchao, kuberitahu, keluarga Shen dan kuil Dewa Agung adalah mitra kerja. Kau berani memperlakukan kuil Dewa Agung kami seperti ini? Kau tidak menghormati kami. Kau ini sedang mencari kematian. Keluargamu lah yang sedang mencari kematian. Karena kau
bekerja untuk kuil Dewa Agung Negara Perang, kau bisa seenaknya. Ya, aku memang bisa seenaknya. Kuil Dewa Agung adalah milik putri seluruh negeri. Bahkan Raja Jago pun tidak berani menandinginya. Bicara soal status dan kedudukan, kau masih jauh tertinggal. Adik ketujuh, kekuatan kuil Dewa Giok memang tak bisa ditandingi Raja. Meskipun Raja bersedia bertemu denganku, tapi apa yang dipikirkan Raja masih belum kita ketahui. Jangan terlalu gegabah dulu. Kita bicarakan semuanya setelah pemilik toko datang. Aku memberitahumu, aku percaya pemilik toko itu sangat jeli. Jika dia tahu bahwa keluargamu, keluarga Shen, bertindak sesuka hati berkat kuil Dewa Giok, kamu pasti tidak akan menyukainya. Hei, King Tian, kau tidak mengerti. Semakin tinggi posisinya seperti pemimpin kuil Dewa Giok, semakin sulit untuk ditebak orang seperti itu. Lebih baik berhati-hati. Kakak, sekumpulan bajingan ini memiliki niat jahat padamu, menghinamu, mereka harus membayar harganya. Kau mau berbuat apa? Kau mau berbuat apa? Sekarang, suruh mereka berlutut dan meminta maaf. Kau masih keras kepala? Ya, baiklah, maka akan kuhancurkan kau dulu. Kakak sepupuku adalah pejabat pengadilan dari kuil J. Kau berani menyentuhku? Pastikan kau akan menyesal seumur hidupmu. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana dia bisa menghentikan aku membunuh pejabat pengadilan kuil naga, Long Teng Dao. Kakak, tolong aku. Lupakan dia. Lupa kakak ipar. Baiklah. Pasti akan membela adik sepupuku. Berani menantangku. Dia menyuruh orang untuk melukai kakak perempuanku yang pertama dan ketiga. Menghina kakak perempuanku yang keempat. Aku akan membuatnya berlutut dan meminta maaf. Melumpuhkan kakinya tidak akan cukup. Jadi, adik sepupuku yang salah duluan. Tentu saja. Baiklah. Selama ini, belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti itu. Kau tahu apa akibatnya? Akibatnya akan sangat buruk. Kakak sepupu, kau jangan sampai membiarkannya mati dengan mudah. Kau bisa menjadi hakim di kuil Dewa Giok. Dia setidaknya tinggal di sana selama 10 tahun, kan? Begitulah caranya. Berani sekali kau. Bagaimana caranya bukan urusanmu untuk mengomentari. Di dunia ini, jika kau menyinggung seseorang, kau mungkin saja tidak akan hidup. Tapi satu-satunya yang berani menyinggungku, Tirgio. Orang-orang ini semua kau bunuh. Benar? Mampu mengalahkan 9 pendeta agung itu. Berarti kau memang agak berbakat. Tapi di hadapanku, kau belum pantas sombong. Berlututlah di hadapan sepupuku dan sujud. Potong tangan dan kakimu sendiri dengan pisau. Baru aku akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Kau terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Jangan bilang kau adalah hakim di kuil dewa. Meskipun dia adalah hakim agung, bahkan presiden hakim. Di hadapanku, semuanya tidak berarti apa-apa. Anak ini terlalu sombong. Mengira setelah mengalahkan 9 pendeta agung, dia sudah tak terkalahkan di dunia. Aku mendengar bahwa presiden kuil Dewa Giok adalah seorang pejuang tingkat kaisar bela diri dengan senjata yang dianggap sebagai milik dewa. Aku belum pernah melihat seseorang yang sesombong itu. Maka hari ini kau akan bertemu dengannya. Kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepada sepupuku, memotong anggota tubuhmu sendiri, nyawamu masih bisa diselamatkan. Kau paksa aku bertindak. Hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Kakakku tidak bermaksud berseteru dengan kuil Dewa Giok. Hanya saja keluarga Shen terlalu arogan. Sama sekali tidak masuk akal. Omong kosong. Kalian semua yang menghina kuil Dewa Giok. Maka dari itu aku meminta 9 kuil besar untuk tampil dan menjaga martabat kuil Dewa Giok. Tapi kalian, tetap tidak mau bertobat. Bahkan memberikan kompensasi kepada 9 dewa agung. Semua orang menyaksikannya. Kau menganggap mereka buta. Saya bisa bersaksi. Memang mereka yang lebih dulu memprovokasi kuil Liu Shen. Tuan Shen mempertahankan martabat kuil Liu Shen. Baru sekarang menyerang. Benar, saya juga bisa bersaksi. Mohon kepada hakim untuk menangkap orang-orang ini. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Tangkap mereka. Kalian benar-benar mengada-ada. Jelas-jelas Chen Yu sudah cukup masih berani membela diri karena tidak mau bertaubat. Maka aku, sang hakim, akan turun tangan sendiri memberi pelajaran. King Tian, dia adalah ahli tingkat raja bela diri. Aku akan membantumu. Kakak, istirahatlah yang cukup menghadapi dia. Aku hanya perlu satu jari saja. King Tian, jangan lengah. Setelah mencapai alam raja bela diri, kau bisa mengambil satu benda roh suci. Meskipun 100 Grandmaster bergandengan tangan, mungkin juga tidak bisa sedikit pun meningkatkannya. Karena kau tahu, J3 langkah 3 sumur berlutut itu sangat kuat. Apakah kau yakin? Jika tidak yakin, segera lari. Jangan sampai nekat. Kami tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Seperti yang sudah kukatakan, untuk melawan satu orang sepertiku, satu jariku saja sudah cukup. Ye Tiancho, kau benar-benar besar mulut ya. Jika melawan hakim dari kuil Dewa Giok, kau hanya perlu satu jari saja. Bukankah kuil Dewa Giok itu hanya lelucon? Dia sedang mempermalukan kuil Dewa Giok. Jika tidak membunuhnya, di manakah wibawa kuil Dewa Giok? Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Anak muda, kemarilah dan terima kematianmu. Kau datanglah, aku akan mati. Kakak sepupuku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya pun. Ini pasti halusinasi. King Tian benar-benar berhasil mengalahkan pejuang tingkat raja perang hanya dengan satu serangan. Apakah kultivasinya sudah mencapai level raja bela diri? Bahkan mungkin kaisar bela diri? Sangat kuat. King Tian luar biasa. Ternyata kekhawatiran kita berlebihan. Kau sebenarnya siapa? Dengan kekuatan seperti ini, bahkan mereka dari kuil dewa bela diri pun tidak mungkin mengalahkanku terus-menerus. Hanya seorang raja bela diri saja kuat. Aku terus mengalahkanmu karena
karena aku sudah memberi wajah padamu. Jangan sombong, peringatkan kau, Tuan. Tuhan kuil suci akan datang sendiri. Tidak hanya itu, Hakim Agung Wei Qingshan juga akan ikut menghadapimu. Wei Qing akan membalas dendam untuknya secara pribadi. Kau akan menyesali perbuatanmu. Aku harap kau masih bisa berdiri di sini nanti. Meskipun dia menyuruh mereka datang. Kalau tidak terima, akan kuhajar sampai kau patuh. Berani kau jangan pergi. Pemilik toko akan segera datang. Aku tidak percaya kalau pemilik toko pun tidak bisa mengalahkanku. Tentu saja aku tidak akan pergi. Kau belum berani melawan. Aku beritahu kau, kalau kau masih tidak tahu, aku akan mematahkan kakimu yang satunya lagi juga. Percaya atau tidak, berani atau tidak. Orang tua, kalau masih banyak bicara, aku akan membunuhmu juga. Sujud, sujudlah, sujud. Tidak keras. Jangan melangkah terlalu jauh. Jika Anda tidak bersujud lagi, aku akan menggunakan tanganmu. Apakah ini sedang menurun? Kakak keempat, dia membiusmu sebelumnya untuk menghinamu. Pergi dan tampar dia beberapa kali. Jangan berhati lembut. Semalaman polisi bekerja. Apa yang aku takutkan? Aku sudah lama ingin menghajar kau. Apakah kau ingin aku menghajarmu? Kau juga memberi aku obat bius. Tidak membiarkanmu memberi obat bius. Kau juga ingin membekotku. Membekotku. Cukup. Kau lagi apa? Kau bilang cukup, ya sudah cukup. Kau bilang cukup. Apakah bukan cukup? Kakak keempat benar-benar hebat. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Apakah kalian ingin ikut melampiaskan amarah? Aku tidak akan ikut. Aku sudah mencemari tanganku. Lebih baik aku mengalah. Malu hari ini. Pasti akan kuberikan balasan 10 kali lipat. Berani-beraninya kalian melepaskan diri. Bunuh aku sekarang juga. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Selama aku masih hidup. Tunggu saja Hakim Agung datang. Pemilik toko sudah datang. Itulah ajalmu. Aku tidak berani membunuhmu. Kalau begitu, kau benar-benar salah. Teluk datai Wei Qingshan. Tiba. Wei Qingshan tiba. Dilihat oleh bawahan. Saya mendengar bahwa penguasa istana akan menghadiri makan malam. Saya hanya ingin mendapatkan wawancara. Apa yang terjadi di sini? Pikiran acak. Jika tuan istana datang sendiri. Bagaimana ramah ini? Tuan, ampunilah hamba. Bawahan tidak mampu. Tuan, dialah yang mengganggu pesta. Jangan menghina istana dewa kami. Mohon tuan berkenan untuk menangkapnya. Penghakiman agung. Mohon putusan besarmu. Putusan besar. Aku adalah kepala keluarga Shen. Itu adalah milikku, Yutian. Tahu pesta kali ini adalah kerja sama antara keluarga Mu Shen dan kuil Yu Shen. Keluarga Mu Shen sangat berpengaruh. Bisa mengundang tuan kuil untuk datang. Tentu saja, kedudukanmu di masa depan pasti tidak rendah. Tuan putusan besar. Anda terlalu memuji. Tolong tangkap orang yang mengganggu pesta ini. Balas dendam untuk anakku. Tenang saja, karena keluargamu mendapatkan dukungan dari pemimpin istana. Tentu saja aku tidak akan membiarkan keluarga Shen melepaskan orang itu. Dia tadi mengatakan aku tidak berani membunuhnya. Untuk membuktikan bahwa dia salah. Dia harus mati. Kau tidak boleh membunuhku. Tadi kau begitu yakin mengatakan aku tidak berani membunuhmu. Aku malah ingin membuktikannya. Brengsek. Keluarga Shen adalah mitra kerja yang dihargai oleh pemilik toko. Kau bahkan berani membunuh putra keluarga Shen di depan Nyonya Besar. Tuan muda, Anda secara terang-terangan menantang kuil Dewa Giok kami. Kumati dengan sangat menyedihkan. Mohon kepada Tuan Besar untuk membela keluarga Shen kami. Berani sekali menantang kuil Dewa di depan mataku sendiri. Hukumannya adalah kematian. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Terlihatnya, bagian dalam kuil Dewa juga sangat buruk. Sepertinya perlu pembersihan besar-besaran. Kau ini siapa? Berani sekali mengomentari kuil Giokku. Orang yang telah kukalahkan. Kau juga pantas. Benar-benar tak akan berhenti bicara kecuali membuat orang terkejut. Baiklah, aku ingin melihat dari mana datangnya kepercayaan diri itu. Yang mulia, sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, ternyata tingkat kultivasi yang mulia Kaisar bahkan tidak bisa mengalahkannya satu jurus pun. Seberapa tinggi sebenarnya tingkat kultivasinya? King Tian sangat hebat. Hakim Agung bahkan tidak berarti apa-apa di depannya. Tampaknya, langit cerah mungkin benar-benar telah mencapai batas kemampuanmu. Kau sebenarnya siapa? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Membantu kejahatan. Pikir jabatan hakimmu sebaiknya tidak dilanjutkan. Pimpinan kuil Dewa. Tuan King Yao yang mulia. Keadilan. Bicarakan keadilan. Tolong burung pak. Apa yang terjadi? Mohon maafkan saya. Tuan burung. Itu bajingan itu. Dia sama sekali tidak menganggap serius istana kekaisaranku. Dia jelas mengetahui identitas kita. Tapi dia tetap membunuh kita semua. Coba lihat. Dia masih menginjak-injak martabat Hakim Agung kita. Sungguh sangat arogan. Tuan King Yao. Kau harus membela saya. Keluarga Shen dan kuil Dewa Giok adalah mitra. Tapi dia seenaknya membunuh putraku di sini. Ini penghinaan terhadap kuil Dewa Giok. Itu sangat tidak hormat. Tuan King Yao. Adikku berkelahi besar demi kami. Lagi pula, kejadiannya tidak seperti yang mereka katakan. Aku sudah menjelaskan kepada mereka. Pemilik toko ingin bertemu denganku. Mereka tidak percaya bahwa dia adalah adikmu. Benar, Tuan King Yao. Dia adalah adikku yang hilang selama 15 tahun. Nama aslinya Yi King Tian. Tuan King Yao, Anda tidak tahu betapa sombong dan seenaknya si penjahat Shen itu. Mereka memanfaatkan kerjasama dengan kuil Dewa Ikan untuk bertindak sesuka hati. Mereka benar-benar merusak reputasi kuil Dewa Ikan. Shen Yutian pantas mati. Dia awalnya memberi adikku yang keempat obat bius untuk maksud jahat. Lalu mengandalkan kekuatan kuil Dewa Giok. Ingin kami empat bersaudari melayaninya. Adikku benar-benar tidak tahan lagi. Lalu menyerang Tuan King Miao. Kuil Dewa Giok terkenal di mana-mana dan selalu menjadi simbol keadilan. Saya percaya kuil Dewa Giok tidak akan pernah membiarkan seseorang mencemarkan nama baiknya seperti ini. Kau gila. Mereka mengarang cerita di sini. Demi nama 7 bintang Dewa Perang kuil Dewa Perang. Aku bersumpah. Jika ada sedikit pun kebohongan, aku rela melepaskan jabatan Dewa Perangku dan dipenjara seumur hidup. Kau pikir sumpahmu akan berguna? Kerjasama antara keluarga Dewa dan kuil Dewa kali ini. Itu bahkan sampai membuat kepala istana harus
datang sendiri. Betapa besarnya penghargaannya. Kalian mengatakan begitu. Jadi artinya kepala istana salah menilai. Keluarga Shan, aku tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Hari ini, bagaimanapun kau membela diri, tidak akan mengubah kesalahanmu yang telah menghina istana dewa. Saya juga meminta Tuan King Yao untuk membuat keputusan untuk keluarga Shan kami. Bunuh mereka tanpa ampun. Tuan Bluebird ada di sini. Aku mengambil kakimu. Brengsek, ini saatnya kamu mati. Tuan Burung Biru, mengapa kamu memukulku? Tuan King Yao, dia ada di sini. Diam, ada apa ini? Tampaknya Tuan King Yao masih bijaksana. Tuan King Yao, bagaimana Anda bisa membantu mereka? Memutarbalikkan fakta, tidak bisa membedakan benar salah. Kalian berdua sudah tidak pantas berada di kuil Dewa Giok lagi. Tuan King Yao, apa maksud Tuan? Tuan King Yao, meskipun Tuan adalah pengawal pribadi pemilik toko, Tuan tidak berhak memberhentikan kami. Sekarang kita hanya perlu menunggu pemilik toko datang, dan membiarkan dia memutuskan sendiri. Tidak perlu menunggu pemilik toko datang. Ini maksud pemilik toko. Apa ini maksud Tuan Kuil? Tidak mungkin. Tuan Kuil bilang dia akan datang sendiri. Tuan Kuil bilang dia akan datang sendiri ke pesta makan malam. Ini adalah penegasan beliau kepada keluarga Shen. Bagaimana mungkin dia membuat keputusan seperti itu? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau berani mempertanyakan keputusan pemilik toko? Bukannya aku meragukan keputusan pemilik toko, tapi aku meragukan telur burung biru milikmu. Jangan-jangan kau yang memalsukan teknik rahasia pemilik toko, dan kau sekelompok dengan Ye Hongyu mereka melakukan hal ini padaku. Tidakkah kau takut pemilik toko akan melawanmu? Brengsek, hampir mati pun kau masih tidak mau bertobat. Sejujurnya, aku akan memberitahumu. Apakah kalian tahu mengapa pemilik toko setuju untuk menghadiri pesta hari ini? Ini alasannya. Pertama, keluarga Shen telah menyinggung pemilik toko. Pemilik toko ingin membuat keluarga Shen putus asa di pesta hari ini. Menyinggung pemilik toko. Aku tidak berani. Kalau begitu, tanyakan saja pada putra kesayanganmu, Shen Yutian. Kau kira keluargamu, keluarga Shen, sangat dihargai oleh pemimpin istana. Seandainya bukan karena Long Peng memohon padaku agar kau dan kuil dewa bekerja sama, kau kira keluargamu, keluarga Shen, pantas mendapatkannya. Namun kalian malah memanfaatkan kesempatan kerja sama dengan kuil dewa J untuk bertindak semena-mena dan menjadi kaki tangan kejahatan, menodai nama baik kuil dewa J. Kau kira pemimpin istana tidak akan marah? Tidak ada. Jika begitu, tuduhan mereka sebelumnya juga semua palsu, palsu. Sampai ajal menjemput masih tidak mau bertobat. Sudah tak tertolong lagi. Selain itu, aku ingin memberitahumu, hari ini pemilik toko akan bertemu dengan dewa perang malam. Night War God sudah jelas mengatakannya kepada kalian. Kalian bahkan berani menyerang Night War God. Apakah kalian tidak menganggap pemilik toko ini penting? Bagaimana mungkin? Ini bukan maksud dari teguran itu. Pasal berkolusi dengan Ye Hongyu sehingga mengatakan hal ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Long Teng Wei King San, kalian sebagai hakim agung dan hakim pengadilan ilahi, karena keuntungan pribadi, telah mengabaikan kehormatan pengadilan ilahi. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat. Hari ini, apa yang kalian takkan? Jabatan hakim agung dan hakim pengadilan ilahi dicopot. Pengadilan ilahi tidak akan pernah menerima kalian lagi. Saya ingin pergi ke pemiliknya. Saya ingin pergi ke pemiliknya. Oh, keluarga Shen akan dilarang mulai hari ini. Siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Shen lagi untuk menghancurkan? Ya, seperti yang diharapkan dari Tuan Bluebird. Semuanya dilakukan secara adil dan adil. Tolong jangan bersikap kasar. Patlah berterima kasih kepada Tuan King Yao. Aku hanya menyampaikan pesan pemilik toko. Jika ingin berterima kasihlah kepada pemilik toko saja. Tuan King Yao, pemilik toko belum datang juga. Pemilik toko ada urusan mendadak. Tunggu saja kabar dari pemilik toko. Tunggu pesan dari pemilik toko saja. Baiklah, awalnya aku ingin bertemu pemilik toko untuk mengklarifikasi masalah kehancuran malam, untuk menemukan adikku. Sekarang, karena adikku sudah ditemukan, aku sudah puas. Karena itu, aku tidak akan mengganggu reuni pasukan perang malam. Selamat tinggal, Tuan King Yao. Tuan King Yao, meskipun aku tidak bertemu pemilik toko, tapi aku sudah menemukan King's Hand. Bisa dibilang sudah sempurna. Sedangkan keluarga Shen bisa dibilang menerima balasan atas perbuatan mereka. Sekarang kita pulang saja. Mari kita rayakan dengan baik. Memang harus dirayakan dengan baik. Jangan buru-buru. Aku akan menyisakannya untukmu dulu. Kau pergi ke tempat tidur dan lepaskan bajumu. Lepaskan bajumu. Ah, bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Aku belum siap. Memikirkan apa? Ini untuk melepaskan bajumu agar aku bisa mengobati lukamu. Bagaimana? Apakah lukaku terlihat buruk? Tidak buruk. Ini adalah kehormatan. Tapi kau tetap yang tercantik di hatiku. Mulutmu manis sekali. Mulai saja. Kalau begitu, kau istirahatlah dulu. Aduh, kakak kedua. Biarkan aku mendengarkan sedikit saja. Suara apa itu? Aku belum mendengarnya. Ah, kalian sedang apa? Kakak senior. Perutmu apa ada kentut yang menguping? Aku tidak menggunakannya. Hanya peduli padamu, kakak. Memang peduli padamu, kakak. Aku masih penasaran apa yang terjadi antara aku dan kakak perempuan sulungku. Kakak, kenapa wajahmu memerah? Ah, sudahlah. Aku tidak menghiraukan kalian. Kakak ketiga, aku masih ada urusan. Aku akan pergi untuk perawatan dulu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa kamu cemburu? Aku cemburu? Kenapa? King sangat luar biasa. Lagi pula aku tidak punya pacar. Bukankah aku harus mengejarnya?
Kau sebaiknya pikirkan tentang pria brengsek itu di malam itu. Cemburu. Ya, benar. Kau bisa meminta kakak perempuan untuk menyelidiki. Mungkin aku bisa menemukannya. Biarkan aku tahu siapa dia. Aku pasti akan membunuhnya. Tidak menyangka keempat kakak perempuanku ada di ujung sana. Sebelumnya sangat luar biasa. Ibu, bagian dalam kuil bulan harus dibersihkan dengan benar. Mencegah munculnya lagi orang-orang brengsek seperti Long Teng dan Wei Qingshan adalah. Lalu tentang pertemuan Anda dengan Dewa Perang Malam. Rahasiakan ini untukku untuk sementara waktu. Jangan sampai bocor identitas saya. Yang lain akan kuselesaikan. Paham? Apakah King Tian sudah tidur? Sebentar lagi ia akan tidur. Kakak keempat. Berhenti. Tidak apa-apa. Aku tidak bisa menemukanmu. Tentu saja. Kakak sudah lama tidak memelukmu saat tidur. Apakah kau merindukan perasaan dipeluk kakak keempat saat tidur? Tidak. Aduh, aku hanya bercanda. Ada urusan denganmu. Aku ingin mengadakan konferensi pers. Ingin mengklarifikasi masalah di ruang karaoke KTV itu. Kau harus ikut denganku dan pura-pura menjadi pacarku. Untuk bertemu dengan wartawan. Baiklah, tidak masalah. Jadi sudah sepakat ya. Apa yang kau bawa? Kakak kedua. Kakak keempat tadi bilang dia mau mengadakan konferensi pers. Lalu mengklarifikasi masalah ini, memintaku untuk tampil. Kebetulan sekali, aku juga berencana mengadakan konferensi pers. Berencana menyerahkan King Tian kepadamu. Lagi pula, King Tian memang untukmu. Ini tidak bisa. Sopir, ini adalah jerih payah seumur hidupmu. Astaga. Xiao Shan, kebetulan sekali, kalian semua ada di sini. Bagus sekali. Hari ini aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak ketiga, kau maksud aku? Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Perkumpulan pembunuh Raja Malam akan mengumpulkan semua pembunuh. Mungkin ada sesuatu yang penting. Aku harus pergi. Ketiga, karena aku sudah kembali. Kau harus keluar dari organisasi pembunuh bayaran. Aku memang ingin keluar. Kedatanganku kali ini memang untuk membicarakan hal itu. Setahuku, keluar dari organisasi pembunuh bayaran tidak semudah itu. Aku akan menemanimu. Tidak boleh. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kakak ketiga, aku kembali dan aku pasti bukan dari organisasi pembunuh. Ya, adik perempuan kita yang ketiga pemalu. Kakak pertama, kenapa kau datang? Sudah larut begini masih belum istirahat? Baru saja menerima kabar dari kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang tahu pemilik kuil Dewa ada di Suzhou. Jadi mereka berencana menghubungi pemilik untuk menghadiri upacara penobatan dewa di kuil Dewa Perang. Upacara penobatan Dewa Perang. Kuil Dewa Perang akan menobatkan Dewa Perang dalam jangka waktu tertentu. Kali ini aku berniat mengajakmu untuk memperkenalkanmu kepada para tetua. Dengan kemampuanmu, kau pasti bisa mencapai prestasi dalam waktu singkat. Objek penobatan harimau menjadi boneka baru. Tapi aku tidak terlalu tertarik. Seorang laki-laki sejati seharusnya membangun karir dan mencapai prestasi. Ayah angkatku dulu juga sangat setia dan berdedikasi. Jika kau berhasil diangkat menjadi Marquis Wuan kali ini, roh ayah angkatku di surga pasti akan sangat bahagia. Baik, aku akan menemanimu. Selamat atas kemenangan besar Xiao Shan di Beijing. Hari ini kau pasti akan diangkat menjadi Marquis. Hanya menyerang untuk negara saja. Konon katanya, kepala istana kaisar akan menghadiri upacara penobatan kali ini. Bisa melihat tokoh legendaris seperti itu merupakan suatu kehormatan besar. Betapa menakutkannya putri dunia. Hong Yun bisa mengundang keberadaan seperti itu untuk hadir. Memang jasa besar. Xiao Sanshen dan Ye Sanshen adalah orang-orang pilihan di istana Dewa Perang. Jika bisa menikah bahagia, itu pasti akan menjadi kisah indah. Tuhan Perang Bintang 7, Ye Hong Yugang. Pria di samping Tuhan Perang Ye, belum pernah kulihat sebelumnya. Sepertinya bukan orang dari kuil Dewa Perang kita. Hari ini adalah upacara penobatan Dewa Perang di kuil Dewa Perang. Orang yang tidak terkait tidak berhak untuk ikut serta. Orang yang tidak terkait. Mungkinkah semua orang yang hadir di sini berasal dari kuil perang? Kakak ipar, aku memperingatkanmu. Hong Yu bukanlah seseorang yang bisa membakar lemak bersamanya. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menipu kepercayaan Hong Yu. Tapi Hong Yu, Anda tidak bisa mencapai setinggi itu. Keluar dari sini sendiri. Kaisar Xiao King, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah milikku. Apa urusanmu dengan hubungannya dengan wanita berbaju merah itu? Siapa kau? Aku sangat keren. Aku adalah Dewa Perang 9 bintang. Xiao King Di telah tiba. Ternyata kau yang kurang pengetahuan. Bahkan nama Xiao King Di pun belum pernah kau dengar. Kau pantas bersama Dewa Perang Malam. Terlalu sombong. Panglima Xiao berjasa besar membela perbatasan utara. Segera akan diangkat menjadi raja. Sedangkan kau belum berjasa apa-apa. Apa hakmu untuk menyamai Panglima Xiao? Aku, Ye Hong Yun, ingin bersama siapapun yang kuinginkan. Tidak perlu kalian ikut campur. Panglima Ye, kau adalah Panglima 7 bintang yang terhormat. Masa depannya tidak terbatas. Jika bersama orang yang hanya bisa makan uang istri seperti ini, bukankah itu akan merendahkan martabatku? Bahkan akan merusak reputasi tim Dewa Perang. Jadi kau ternyata mengandalkan uang istrimu ya? Kau tidak pantas berada di sini. Pergilah, adik, jangan berlebihan. Angin dan hujan, aku ini sedang menjaga kehormatan Dewa Peperangan. Kau adalah Dewa Peperangan bintang 7. Masa depanmu tak terbatas. Yang pantas untukmu setidaknya adalah Dewa Peperangan bintang 1. Sedangkan dia hanyalah sampah, sebuah barang rongsokan yang makan enak. Nah, aku sarankan kau mengerti situasi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Di kuil Dewa Perang, siapa yang tidak tahu bahwa Dewa Perang Xiao dan Dewa Perang Ye adalah pasangan yang sempurna? Jika kau ikut campur, seluruh kuil Dewa Perang tidak akan menyetujuinya. Hari ini sungguh membuka mataku. Pasangan yang sempurna. Apakah Hong Yu menyetujuinya? Bagaimana? Kuil Dewa Perang kalian
kalian juga memiliki pernikahan paksa? Hanya naga dan phoenix yang serasi. Sedangkan kau hanyalah seekor serangga, seekor kodok jantan. Masih ingin memakan daging angsa? Tanyakan pada para dewa perang yang hadir di sini. Apakah mereka setuju? Nah, kau tak diterima di sini. Dari mana kau datang? Kembali ke tempatmu. Dewa perang malam, mengapa kau menyukainya? Sampah, kau benar-benar mencoreng namamu sendiri. Pergi, 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 pergi. Kau dengar, tidak ada yang menyambutmu di sini. Kau yakin ingin kuminta pergi? Apa? Melihatmu seperti ini, tidak terima. Jangan bilang kau juga berhak tinggal di sini. Jika kau tidak pergi, aku tidak keberatan melemparkanmu keluar. Berani? Hong Yu, jangan tertipu oleh rayuan si muka tampan ini. Orang tak berguna seperti dia tidak pantas untukmu. Siapa bilang dia tak berguna? Kemampuannya jauh lebih baik darimu. Hahaha, jauh lebih hebat dariku. Kau bercanda denganku? Aku, Xiao Qingdi, bergabung militer pada usia 18 tahun. Menjadi panglima perang pada usia 21 tahun. Diangkat menjadi dewa perang bintang 1 pada usia 24 tahun. Diangkat menjadi dewa perang bintang 9 pada usia 26 tahun. Akan dinobatkan menjadi pangeran pada usia 28 tahun. Lihatlah seluruh gedung departemen perang. Siapa yang berani menyebutkannya lagi padaku? Itu luar biasa, luar biasa. Apakah kamu sekarang tahu perbedaan antara kamu dan Xiao Sanshen? Jika Anda tertarik, cepatlah keluar dari sini. Masih ada sedikit martabat yang tersisa. Dewa perang malam juga merupakan mitos kuil perang. Melihat seluruh Daxia, tidak ada dewi perang wanita yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Menjadi dewa perang bintang 7 pada usia 27 tahun. Biarkan saya menunggu penerapannya. Wah, saya tidak tahu dari mana Anda mendapat keberanian. Beraninya kamu berdiri di samping dewa perang malam? Siapa yang berdiri di sisiku adalah urusanku. Jaga dirimu baik-baik. Kata Hong, jangan keras kepala lagi. Kaisar Xiao Qing, saya beritahu Anda dengan jelas. Aku tidak menyukaimu. Anda harus menyerah pada ide ini. Wah, menurutku kamu sangat percaya diri. Dia harus memiliki beberapa keterampilan. Jangan bersembunyi dari wanita jika Anda punya nyali. Lawan aku seperti laki-laki. Apakah kamu berani? Umur berapa ini? Duel antara Star-Lord. Menurutku kamu tidak berani, kan? Anda bisa berlutut dan memohon belas kasihan sekarang. Kaisar Xiao Qing, kamu ingin melawannya. Kamu belum memenuhi syarat. Di tengah angin dan hujan, saya melangkah ke alam raja bela diri dengan setengah kaki. Lihatlah seluruh kuil perang. Hanya ada 3 orang tua yang layak atas tindakan saya. Sekilas dia terlihat sangat lemah. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menangkap satu pun gerakan saya. Lebih dari tidak bisa menangkapnya. Saya khawatir dia akan dipukuli sampai mati. Hahaha. Nah, karena kamu ingin bertarung, lalu aku akan mewujudkannya untukmu. Saya akan memberi Anda 3 gerakan seperti ini. Saya khawatir saya mendengarnya dengan benar. Biarkan Xiao Sanshen melakukan 3 gerakan. Apakah Anda takut tidak tahu cara menulis kata? Jika kematian, apakah ada yang salah dengan pikiran Ye Sanshen? Anda bahkan tidak mencoba membujuk saya. Berhati-hatilah untuk tidak meninggalkan hidup Anda di sini. Dia, Kaisar Xiao Qing, belum bisa melakukannya. Wah, beraninya kamu mempermalukanku? Kamu cukup gila. Akhirnya, jika saya memukulinya sampai mati hari ini, jangan salahkan saya. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Kemudian buka mata Anda dan lihat dengan jelas. Bagaimana aku memukulnya sampai mati? Aduh, apa yang terjadi? Makan dan garuk aku lagi. Oke, jika Anda makan lebih banyak, makanlah sedikit saja. 3 gerakan sudah cukup bagiku. Duduk. Bagaimana dia bisa tidak terluka? Aku tidak bisa menghentikan 3 pukulan Xiao San meskipun aku berusaha sekuat tenaga. God of War bintang 9 sungguh sampah. God of War bintang 9 sungguh sampah. Kamu benar-benar mempermalukanku lagi. Ini adalah aksi terkenal Xiao Sanshen. Telapak awan naga kecil. Belum ada yang bisa melakukan pertempuran ini. Xiao Sanshen terlihat sangat terbuka. Orang ini sudah mati. Agak menarik. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bahkan Komandan Long dari Jiuxia tidak berguna. Siapa dia? 3 orang tua. Bersiaplah untuk kedatangan monyet. Di balik pengkhianat. Pengkhianat sudah siap. Apa yang terjadi? Sesepuh pendiri. Saudaraku. Apa yang terjadi? Guru dan murid telah mempermalukanmu. Kulah yang mengalahkanmu seperti ini. Aku sangat berani untuk memukulmu. Beranikah kamu memukul seseorang di sini? Saya bosan. Tuan, tenanglah. Kaisar Xiao Jinglah yang pertama kali memprovokasi dia. Dan dialah yang mengambil langkah pertama. Ini tidak ada hubungannya dengan aku berada di tempat yang berbeda. Brengsek. Saya tidak peduli siapa dia. Berani menyakiti siapapun di kuil perangku. Melukai pahlawan yang saya kanonisasi hari ini. Anda memprovokasi keagungan kuil perang saya. Menantang keagungan Daxia. Harus dihukum berat. Saya tidak mampu memakai topi orang yang keji. Sialan. Berlutut. Jelas sekali kesalahan Kaisar Xiao Qing terhadap Marquis. Anda bersikap tidak masuk akal. Hai Hong Yu, kamu harus memperjelas posisimu. Anda mewakili dewa perang di kuil perang. Sekarang putar siku Anda ke arah luar. Apakah Anda ingin melawan kehormatan kuil dan mengabaikannya? Pengoperasian kuil perang hari ini sungguh membuat saya terkesan. Beraninya kamu punya masalah dengan kuil perang? Kamu pikir kamu siapa? Tua Agung, ini satu-satunya pewarisku. Marquis Wuan dari Ye Qingtian di tempat berbeda. Sekarang saya berani membalas dendam selama sehari. Aku akan membawanya ke sini hari ini. Saya hanya ingin memperkenalkan dia kepada para tetua. Dengan kekuatannya, kalian pasti bisa memberikan kontribusi kepada para pahlawan. Oh, dia ternyata adalah putra Marquis Wuan. 15 tahun yang lalu, Wuan Hou Kuantu dihancurkan. Sangat disayangkan jika dia dapat berkontribusi pada bangunan tersebut. Memenuhi keinginan Marquis Wuan. Tentu saja itu yang terbaik. Sudah 15 tahun sejak putra Wuan Hou menghilang. Hidup atau mati tidak pasti. Yin Hong Yu, bukan begitu. Jika Anda dapat menemukan seseorang secara acak, katakan saja dia adalah putra Marquis Wuan. Itu terlalu lucu. Apakah Anda mencoba melindunginya dan membebaskannya? Apa kesalahanku? Hari ini adalah upacara kanonisasi
mengintimidasi saudara kandung saya di sini. Anda menyakitinya di sini. Anda baru saja menampar wajah dewa perang saya. Dia bilang dia tidak bersalah. Penatua yang hebat, department store kami. Benar. Belum lagi apakah dia benar atau salah. Tapi apa yang baru saja saya lakukan? Ini memalukan bagi kuil perangku. Tidak bisa melepaskannya. Tua ketiga, saya berada di tempat yang berbeda. Dia bisa mengalahkan Kaisar Xiao Qing dengan satu gerakan. Itu membuktikan kalau kekuatannya lebih unggul dari Kaisar Xiao Qing. Jika dia bisa bertarung, pasti akan menghalangi musuh asing. Apa? Kalahkan Kaisar Xiao Qing dengan satu telapak tangan. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Xiao Qing adalah raja bela diri setengah langkah. Dengan keahliannya, beberapa tetua mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Setiap orang yang ada di sini tadi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah masih ada yang palsu? Meskipun demikian, orang ini sangat sombong. Namun, situasi keseluruhan tidak cocok untuk memasuki kuil perang. Jika orang tersebut memasuki kuil perang, itu hanya dapat mendiskreditkan kuil perang. Di belakangku ada kamu. Terlepas dari situasi keseluruhan, beraninya kamu menegurku. Beraninya kamu menceramahiku jika aku menentangmu. Ada apa? Kakak tertua, apakah Anda masih ingin mengambil tindakan dengan saya? Minta maaf pada adikku. Apa yang kamu katakan? Izinkan saya meminta maaf kepada Dewa Perang Bintang 7. Beri Anda 3 detik. Mendengus. Ye Tiancheng. Menurutmu apakah kamu bisa begitu nakal di kuil perang hanya karena kamu bisa mengalahkanku? Kuil perang belaka tidak layak untuk saya perhatikan. Andai saja kakakku tidak mengundangku ke sini. Apa menurutmu aku akan datang ke tempat kotor seperti itu? Bahkan jika kamu adalah putra ratuku, jangan menghina kuil perangku juga. Aku akan memberimu kesempatan. Minta maaf kepada semua orang di kuil perang. Jika tidak, kuil perang tidak akan pernah mempekerjakan Anda. Tua yang hebat, tenanglah. Jangan impulsif di hari yang cerah. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memasuki kuil perang. Saudari, jangan khawatir. Berkat mereka aku bisa datang ke kuil perang. Jika ada yang berani menghinamu, saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang pantas mereka terima. Kamu Hong Yu, lihat betapa sombongnya dia. Dia pikir dia siapa? Bahkan 1 inci pun kesuksesan belum tercapai. Sangat berani di sini. Jika saya tidak menghukumnya dengan berat di God of War hari ini, kan dikirim. Aku, Dewa Perang, pasti akan kehilangan mukaku. Kuil perang masih tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Tidak peduli seberapa mampu Anda. Jangan pernah berpikir untuk memasuki kuil perang. Menjadi muda dan sembrono adalah hal yang baik. Tapi Anda menggunakannya di tempat yang salah. Itu hanya bisa membawa bencana. Berlutut dan segera minta maaf. Dalam God of War, menurut saya Anda adalah orang yang berbakat. Memberi Anda kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda. Ye Tiancheng, apakah menurutmu kamu bisa memasuki kuil perang jika kamu memiliki kemampuan? Kamu masih jauh. Berlututlah dengan cepat dan minta maaf. Para tetua yang terkasih, setelah Zhen Mei, saya menjadi impulsif di tempat yang berbeda. Saya minta maaf untuknya. Tolong beri dia kesempatan lagi. Dia benar-benar Ye Hong Yun. Anda masih harus berbicara mewakilinya. Tolong hukum aku juga. Kamu pikir kamu siapa? Berani menghukumku? Kakak perempuan tertua. Tampaknya bajingan tidak perlu ada di kuil perang. Apa yang kamu katakan tentang hitam dan putih? Tidak jelas benar dan salah. Tidak ada keadilan. Itu hanya sekumpulan sampah yang memamerkan kekuatannya di sini. Tempat kotor ini pantas disebut kuil perang. Sangatlah berharga jika pemilik toko kami mengunjungi kami secara langsung. Anda sebenarnya menghina Dewa Perang dengan cara ini. Benar-benar melanggar hukum. Apa yang baru saja kamu katakan? Izinkan saya memberitahu Anda pemilik toko ini. Saya adalah penguasa kuil kerajaan. Anda tidak bisa mengatakan omong kosong ini di hari yang cerah. Jika penguasa istana kekaisaran mendengar ini akan menjadi bencana besar besok. Apakah semua orang mendengarnya? Orang ini sebenarnya berpura-pura menjadi penguasa kuil kerajaan. Sungguh konyol. Kamu Tiancheng. Ye Tiancheng, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Betapa berani dan setianya Marquis Wuan. Bagaimana Anda bisa melahirkan anak laki-laki yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi? Diam, orang tua. Aku beritahu kamu, Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang ayah saya. Karena kamu tidak layak menyinggung kuil perangku. Anda hanya harus bersikap lembut dan meminta maaf. Ada secerca harapan. Beraninya kamu menyalahkan diri sendiri hingga menjadi penguasa kuil kerajaan, hanya mencari kematian. Hai Hong Yu, kamu adalah lawanku. Putri surga yang bangga dibudidayakan oleh kuil. Itu harapan Daxia. Harus memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, dia akan membawamu ke dalam masalah. Hong Yu, bangun saja. Tidak peduli seberapa mampu dia. Mereka juga akan terlibat. Bahkan menghadap kuil kerajaan. Aku, Ye Hong Yu, akan selalu berdiri di sisi King Tian. Hidup dan mati bersama. Keras kepala. Apa manfaat melakukan hal ini? Saya dilahirkan untuk mendukung langit. Kematian adalah hantu King Tian. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Saudari, jangan khawatir. Saya tidak bisa mati. Ini saja tidak layak untuk dilakukan. Hei, kamu masih sombong sekali saat akan mati. Tua Agung ada di kamar mandi. Sebelum pemilik toko datang, mari kita jatuhkan dia dulu. Berikan pada penjaga toko balu. Jangan sampai pemilik toko menyalahkan kami. Kejahatan yang tak ada habisnya. Jenderal Ye Tianchou tidak bertobat. Apa kejahatan pemilik toko ini? Yang mulia, siapa yang berani mengambil inisiatif untuk membunuh toko tersebut tanpa ampun? Siapa yang berani membunuh pemilik toko tanpa ampun? Tuan Burung Biru, Anda adalah pemiliknya. Burung penjaga bintang Tuan. Merindukan sambutan dari jauh. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Tuan Burung, pemilik toko, apa yang sedang kamu lakukan? Kerabat dan teman, kamu tidak mengetahui sesuatu. Anak ini sebenarnya
sebenarnya berani memanggil penjaga toko kuil kerajaan. Kami bersiap untuk menurunkannya. Serahkan pada penjaga toko. Orang seperti ini berpura-pura menjadi pemilik Royal Temple Shop. Ini adalah penghinaan terhadap kuil pertempuran. Harus dihukum berat. Tuan Burung Biru, silakan duduk dan menunggu. Kita menjatuhkannya. Mari kita sambut pemilik toko bersama-sama. Tuan Burung Biru, untuk tenang, kakakku tidak bermaksud berpura-pura menjadi pemilik toko. Tolong ampuni nyawanya, Tuan. Mendengus, jika Anda mengampuni dia tetap tidak berguna. Anda pasti akan mati hari ini. Sialan, menurutmu siapa yang pantas mati? Tentu saja itu dia. Tuan Yetian Q Bluebird ada di sini. Kenapa kamu belum berlutut? Hei, ini. Kuil Giok Kingwei Bluebird. Lihat pemiliknya. Dia pemilik toko sialan itu. Tuan Burung Biru, apakah kamu salah? Bagaimana dia bisa menjadi penjaga toko? Jika kamu berani mempermalukan Tuan Istana lagi, kamu akan dihukum mati. Karena orang-orang seperti kepala istana berani tidak menghormati Anda. Apa yang harus dilakukan? Tempat yang berasap. Apa gunanya menyimpannya? Untuk penguasa Daxia, kuil perang dibubarkan. Keamanan perbatasan Daxia dilindungi oleh kuil kekaisaran kami. Akibatnya masih ada orang-orang yang tidak layak menjadi dewa perang. Segera tunda penyelidikan. Jika tidak ditangani dengan baik, kuil Gyoku belum menerima satu pukulan pun. Tuan Istana, kasihanilah. Maafkan saya karena tidak bisa mengenali Tai Sheng. Saya juga meminta penguasa istana untuk menunjukkan tangan mulia Anda. Tidak mungkin, dia tidak bisa menjadi penguasa kuil kerajaan. Apakah Ye Hongyu adalah aktor yang kamu pekerjakan? Benar kan? Dia sama sekali bukan burung biru. Benar, Kaisar Xiao Qing? Apakah kamu takut kamu gila? Bahkan Tuan King Yao, Anda berani bertanya. Hahaha, tidak mungkin. Itu semua palsu. Itu semua palsu. Jangan pernah berpikir untuk berbohong padaku. King Di benar. Saya belum pernah melihat Tuan Bluebird. Siapa yang tahu kalau ini nyata? Mungkin Ye Hongyu menemukan seseorang untuk berpura-pura. Sialan, saya melihat bahwa Anda semua tidak ada harapan. Masalah tetua agung ini tidak bisa dipercaya. Kuil penguasa hujan adalah sosok mitos. Bagaimana dia bisa begitu mudah? Itu masuk akal. Berpartisipasilah dalam penciptaan bersama guru kuil. Sudah mencapai alam ketuhanan. Ranah ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang berusia 20-an. Sekelompok idiot. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah penguasa istana? Mengapa perlu dibuktikan? Sepertinya saya harus mengambil tindakan sendiri. Kamu tidak bisa membuktikannya. Anda bukan pemilik toko. Lalu kita bisa menjatuhkannya bersama. Bisakah pemilik toko mencobanya? Kekuatan memburuk. Baiklah, Tua Agung berada di alam kaisar bela diri. Dia dikalahkan oleh auman dokter. Dia benar-benar dewa pengobatan? Penjaga toko tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Penjaga toko, mohon maafkan saya. Tidak ada perbedaan antara hitam dan putih. Apa gunanya mempertahankan pelatihan kecil ini? Pulang dan bertani. Terima kasih Tuhan karena tidak membunuhku. Tuhan kasihanilah. Putri, mohon maafkan saya. Anda bingung antara benar dan salah. Jika saya menyimpannya, Anda tidak tahu berapa banyak orang di Daxia yang dianiaya. Tugasku, King Yao akan menghapus yang ini. Dia dilemparkan ke tempat pembakaran pahit di sisi lain dan disajikan sampai mati. Inilah yang disebut neraka tanpa akhir. Tempat pembakaran pahit di sisi lain. Minta penjaga toko untuk melihat kasusnya. Saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin pergi ke sana. Bawa pergi ke sana. Tidak. Aku akan mengampuni hidupku kali ini. Saya akan menyerahkan hal berikutnya kepada Anda. Mematuhi. Kakak, pergilah. Ayo pulang. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Anda sebenarnya adalah penjaga toko yang gila. Apakah kamu sedang bermimpi? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bukankah aku takut kamu mungkin tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu? Hai saudara perempuan, hal ini perlu dirahasiakan. Jangan sampai adik kedua, adik ketiga, dan adik keempat mengetahuinya. Baiklah, aku akan memberitahu mereka ke waktunya tepat. Ya, jangan khawatir. Itu saja untukku. Bagus, ayo pergi. Halo rekan-rekan jurnalis, saya senang Anda bisa datang ke konferensi pers grup King Tian ini. Saya akan mengundurkan diri sebagai ketua setelahnya. Mulai sekarang, saudara laki-laki saya Yetian Q akan terus menjabat sebagai ketua dewan. Halo semuanya, nama saya Yetian Cheng. Merupakan suatu kehormatan untuk mengambil alih tongkat estafet ini dari saudara perempuan saya. Saya akan memenuhi harapan. Bangun grup King Tian menjadi grup pertama di Provinsi Selatan. Tuan Ye sebelumnya merilis berita dari keluarga Shen. Provinsi melarang grup King Tian. Apakah karena ini? Itu sebabnya saya meminta Anda mundur sebagai ketua. Tidak demikian. Sejujurnya, semuanya. Nama asli adik laki-laki saya Yetian Q adalah Ye King Tian. Grup King Tian dinamai menurut namanya. Dia kembali. Mari kita terus memberikannya padanya. Apakah Tuan Ye ingin Tuan Ye melewati krisis grup King Tian? Tidak ada krisis sama sekali di King Tian Group. Selain itu, grup King Tian akan menjalin kerja sama strategis dengan kelompok yang lebih kuat di masa depan. Xiao Ye selalu punya rencana. Bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Tentu. Kami telah mencapai kerja sama strategis dengan Heijin Group. Kelompok kristal hitam. Kelompok kristal hitam. Itu adalah kelompok kristal hitam yang menduduki peringkat nomor 1 di dunia. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Ya, itulah grup kristal hitam. Grup kristal hitam apa? Kenapa saya belum pernah mendengarnya di sini? Jangan bicara omong kosong. Kan menjadi masalah besar jika berita tentang hal ini tersebar. Yakinlah, semuanya terkendali. Sungguh luar biasa. Anda benar-benar pembual. Itu di luar jangkauan kami. Benar kan? Tuan muda keluarga Su di Provinsi Su. Kenapa dia ada di sini? Tuan Su, apa maksud Anda dengan apa yang baru saja Anda katakan? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa tujuannya? Yo, bukankah ini berakibat fatal? Lama tak jumpa, masih sangat cantik. Sucong, lakukanlah. Aku akan melakukannya. Bukankah ini teman sekelas lama yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat? Sususiu masih mengatakan bahwa Anda membeberkan rahasia Anda. Takut akan hal-hal yang mengkhianatiku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan.
katakan. Ini adalah konferensi pers grup King Tian. Silakan pergi. Pernahkah kamu melihatnya? Ini akan membuatku menjauh. Begitu ya? Ini mengungkap. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada rahasia yang tidak diketahui? Mungkin pejabat yang mengejutkan. Harus menggali lebih dalam. Tuan Kuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda takut ketahuan oleh Tuan Ye. Apakah ada rahasia tersembunyi? Ini mengakhiri konferensi pers hari ini. Semua orang bubar. Tuan Ye, bisakah Tuan Ye pergi? Tapi Tuan Ye harus memikirkannya dengan matang. Jika Anda mengambil langkah ini, bagaimana dengan grup King Tian? Tapi tempat ini sangat terkenal di malam hari. Mari kita kirimkan ke klub malam bersama-sama. Hai tuan-tuan, apa yang ingin kamu lakukan? UPS, itu saja. Selama kamu setuju menjadi pacarku, saya akan membiarkan grup emas hitam membantu Anda melalui koneksi saya. Anda mencapai kerja sama sejati. Bagaimana kabarnya? Tahukah Anda grup emas hitam? Lihat apa ini. Mengapa? Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Hidup dan mati grup King Tian ini bergantung pada pikiran Anda. Oh benar, sepertinya kamu punya saudara perempuan dewa perang bintang 7 di kuil perang, kan? Saya mengetahui berita yang sangat menyedihkan. Di mana kuil perang berada? Menyinggung kuil kerajaan. Itu ditarik. Nama adikmu sebagai dewa perang bintang 7 sudah tidak ada lagi. Tidak bisa membantumu sama sekali. Apa yang kamu katakan? Tidak, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Dia tidak memberitahumu. Oh iya. Lihatlah otakku. Tentu saja wajar jika dia tidak memberitahu Anda. Lagi pula, itu bukanlah hal yang mulia. Benar kan? Tapi meski ketenarannya masih ada, grup ruang hitam yang dikendalikan oleh Yu Shensai juga tidak akan menganggapnya serius. Ah begitu, pergi begitu saja dengan patuh. Grup emas hitam ingin bekerja sama dengan keluarga Su Anda. Kenapa saya tidak tahu? Siapapun yang bekerja sama dengan kami memerlukan persetujuan dan persetujuan Anda. Ah kamu benar. Saya memiliki keputusan akhir dengan siapa Black Sword Group ingin bekerja sama. Hahaha, mematikan. Apakah kakakmu sakit jiwa? Bawa dia ke rumah sakit dan lihat baik-baik. Jangan bicara omong kosong di hari yang cerah. Saya tidak berbicara omong kosong. Apa yang saya kan itu benar. Menurutmu kamu ini siapa? Apakah dia pendiri kerajaan emas hitam atau penguasa kuil kerajaan? Demi mematikan. Saya pikir Anda sakit jiwa. Tapi aku beritahu kamu, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, saya ingin grup King Tian ini dilarang lagi. Aku benar-benar tidak bisa. Memang benar jika Anda tidak makan roti panggangnya, Anda harus meminumnya sebagai hukuman. Maka percaya atau tidak, saya akan membuat keluarga Su Anda bangkrut sepenuhnya. Katakan lagi, aku tidak mendengar dengan jelas. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata saya 2 kali. Kamu pikir kamu siapa? Aku beritahu kamu, bahkan seluruh grup King Tian, mereka hanyalah kekuatan kelas 1 di seluruh kota Su. Aku sangat shock sehingga aku tidak menganggapmu serius sama sekali. Selain itu, grup emas hitam mendukung kami. Kamu juga tidak. Grup King Tian hanya dalam hitungan menit. Grup King Tian baru saja memasuki penutupan gunung. Kalau dibandet lagi, tamatlah. Selama kamu tahu mencocokkan saudaramu, mari kita hadapi kenyataan. Ah Sun Zui, aku benar-benar tidak menyukaimu. Bisakah kamu melepaskanku? Tidak, tapi jika kamu tidak ingin menjadi pacarku, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu bersedia tinggal bersamaku selama 1 malam, semuanya mudah bagi Anda. Beraninya kamu memukul saudara iparku? Keluar dari sini. Aku sudah mendinginkanmu. Hari yang cerah. Kamu gila. Fakta bahwa begitu banyak reporter yang menyebarkan berita tentang orang dewasa telah merusak citra Anda. Merusak gambar. Tapi penurunan ini, kamu bajingan. Aku beritahu kamu, mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepadaku beberapa kali hari ini untuk meminta maaf? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tuan Su. Wow, berita besar. Cuplikan. Ambil foto yang bagus dan tulis sekarang. Kirim segera. Versi pertama dikirimkan. Kamu pikir kamu siapa? Biarkan saya melihat siapa yang tidak bisa merayu siapa. Bukankah kamu hebat? Sangat kuat. Tidak bisa menutup telepon lagi. Berhentilah berkelahi. Apakah ini luar biasa? Berhentilah berkelahi. Saudari, jika ada yang berani menentangmu, aku tidak akan pernah memaafkannya begitu saja. Bagus, sangat bagus. Tunggu saja aku. Keluar dari sini. Siapa yang berani bekerja sama dengan King Tian Group di masa depan? Itu dengan saya. Kejahatan keluarga Su akan menghentikanku sampai mati. Menunggu. Grup King Tian dilarang lagi. Semua akan. Saudari, jangan khawatir. Saya tidak akan dilarang di grup King Tian. Dia adalah satu-satunya yang dilarang. Salah itu bagus. Wah, biarkan aku melihat betapa sombongnya kamu. Teman-teman, lihatlah. Anda telah menyinggung keluarga Su. Perusahaan kami bekerja sama dengan Anda. Bukankah itu bertentangan dengan keluarga Su? Jangan hanya merekam saya juga. Apa yang dia tampak? Tuan Wang, bukankah kita setuju untuk bekerja sama? Rumah ini membagikan 30 buah. Apakah kita mengerti? Maaf, Tuan Su. Kalau begitu lihat apakah kita bisa membicarakannya lagi. Tuan Su, Anda, jangan sia-siakan usaha Anda. Aku beritahu kamu, siapa yang berani bekerja sama denganmu? Hanya melawanku. Pangsit, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Aku memintanya untuk menjagamu dengan baik. Hanya ada satu kesempatan terakhir. Tuan Su, adik laki-laki saya masih muda. Aku memberimu untuknya dan kamu punya banyak. Beri dia kesempatan. Saya memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Saudari, tidak perlu meminta maaf padanya. Aku akan meminta maaf padamu kalau begitu. Dan mitra yang melanggar kontrak akan datang dan berlutut untuk memohon kepada Anda. Ini benar-benar seperti katak yang menguap. Harap tenangkan nada bicara Anda. Bagaimana menurutmu? Bagaimana melakukannya dengan baik? Aku akan menyuruh orang-orang Su bergegas ke arahku 5 menit lagi
dalam 1 menit. Apakah kamu mendengar ini? Biarkan keluarga Su kita bangkrut. Ye Zhenping, kakakmu benar-benar sakit jiwa. Pergi dan tunjukkan otak keluarga Su dengan cepat. Keluarga Su memiliki kerja sama strategis dengan kerajaan emas hitam. Paling-paling, grup Qingtian umumnya dikenal sebagai grup kelas 1. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan keluarga Su? Belum lagi membuat keluarga Su bangkrut dalam 1 menit. Ini hanyalah sebuah fantasi. Jangan main-main dengan keluarga Su di hari yang cerah. Kami tidak mampu membelinya. Terlebih lagi, keluarga Su kini bekerja sama dengan kerajaan emas hitam. Kami tidak boleh menyinggung perasaan. Jangan khawatir, saudari, meskipun dia mengorbankan dirinya sendiri, saya pasti tidak akan membiarkan Anda dianiaya. Saudari, jangan khawatir. Selama saya di sini, Anda akan menunggu pertunjukan yang bagus. Nah, izinkan aku memberitahumu. Aku sudah memberimu kesempatan. Itu adalah sesuatu yang tidak Anda hargai pada diri Anda sendiri. Aku beritahu kamu, kontrak kerajaan emas hitam di tanganmu. Bisa menipu orang lain, tidak bisa membodohiku. Tidak ada tanda tangan atau stempel. Anda menakuti orang. Tidak ada tanda tangan atau stempel. Setiap orang, hanya masalah waktu saja sebelum kami menandatangani dan menyegelnya. Selama saya tidak menandatangani atau menyegelnya, selalu selembar kertas bekas. Kamu pikir kamu sebenarnya siapa? Anda menandatangani dan menyegel. Apakah menurut Anda adalah presiden kerajaan hati hitam? Anda benar. Akankah kamu segera mengetahuinya? Itu sungguh berani. Ngomong-ngomong, kamu tidak bermaksud membuat keluarga kita bangkrut dalam 1 menit. Waktunya akan tiba. Tidak bangkrut. Segera 321 meledak. Mungkin. Ini tidak mungkin. Apakah keluarga Sue bangkrut? Itu semua anggur. Bukan karena kamu. Sue Jiashen bangkrut. Keluarga Su memiliki aset senilai ratusan juta. Bangkrut sebentar lagi. Ini luar biasa, bukan? Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Siapa dia? Qingtian. Apa yang terjadi? Saya bilang saya adalah pendiri kerajaan emas hitam. Jangan bicara omong kosong tentang bagaimana Anda bisa menjadi pendiri kerajaan emas hitam. Pendiri kerajaan emas hitam adalah pemilik toko kuil kerajaan. Saya juga pemilik kuil kerajaan. Qingtian, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan sangat marah. Saya tidak berbicara omong kosong. Serius, jangan bercanda. Anda pikir saya tidak ingin menyelidiki Anda? Jika Anda benar-benar teritorial, lalu mengapa Qingtian Group memiliki kekuatan seperti itu sekarang? Kalau begitu aku beritahu kamu, grup Qingtian akan menjadi grup nomor 1 dalam proyek-proyek besar dalam waktu dekat. Itu sudah cukup. Tidak, aku tidak percaya. Mustahil. Saya interval. Yang mulia Mai Jiangwo, CEO kerajaan emas hitam. Dia menyergap tuan. Dia benar-benar pemilik toko dan wakil presiden CP kulit hitam. Ah, berlututlah. Penjaga toko, tolong beri saya instruksi. Beritahu para siswa yang ditugaskan yang bekerja sama dengan Qingtian Group. Jika kamu tidak bisa bersujud dan meminta maaf kepada adikku dalam 3 menit, kamu apa? Anda benar-benar pantas berada di aula kuil. Maaf saudari, ini salahku kalau aku tidak bisa memerintah. Maka kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Aku sudah khawatir begitu lama dengan sia-sia. Kakak, salahku. Aku akan menebusnya padamu kalau begitu. Sialan, tuanku. Anda bukan orang dewasa muda. Ampuni aku, selamatkan hidupku. Anggaplah saya sebagai seorang kritikus. Bersujud pada adikku dan meminta maaf. Teman sekelas lama, tolong lepaskan aku. Lihatlah persahabatan saya selama bertahun-tahun. Bisakah kamu mengampuni hidupku? Datang dan tiuplah di hari yang cerah. Bagus, jatuhkan dia. Temukan atasan Anda. Klik tahan, tunggu. Tuan Ye, tolong ampuni hidupku. Tuan Ye menatapku dan tahu aku salah. Mohon minta Tuan Ye untuk menunjukkan rasa hormat Anda. Tuan Ye, kami bersedia menyerahkan 70% keuntungannya. Tolong Pak Ye, jangan biarkan kami bangkrut. Tolong selamatkan hidup Anda, Tuan Ye. Kita seharusnya tidak mendengarkan keluarga Su. Tolong selamatkan hidup Anda, Tuan Ye. Oke, bangun saja. Selama Anda tidak terus melakukan hal ini di kemudian hari, kami masih bisa bekerja sama. Terima kasih Tuan Ye. Terima kasih Tuan Ye. Saudari, saya akan menyerahkan Qingtian Group pada Anda untuk mengurusnya. Saya akan membiarkan Mike membantu Anda. Biarkan grup Qingtian menjadi pahlawan ketika saatnya tiba. Kelompok pertama, saya tidak ingin grup Qingtian. Aku sudah berjanji untuk memberikannya padamu. Jangan melemparkannya padaku sekarang. Kakak, apa milikmu? Milikku adalah milikmu selamanya. Itu semua adalah kamu dari jauh. Maka segala sesuatu yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Mendengus, apa yang akan dilakukan F1MCHE Pronunciation Chow selanjutnya? Tanya saja langsung pada adikku. Siapa didaksia yang berani menghadapi adikku secara langsung? Tidak perlu dijelaskan. Ya, siapa yang berani memberitakan berita pada konferensi pers yang diblokir? Badai salju dengan risiko Anda tanggung sendiri. Ya, turun. Saya tidak menyangka bahwa saudara laki-laki saya yang tidak saya temui selama 15 tahun tiba-tiba menjadi penguasa kuil kerajaan. Adikku benar-benar menjanjikan. Kakak, kamu baik-baik saja. Lalu bagaimana Anda berencana untuk menebus apa yang baru saja Anda katakan? Saudari, aku belum memikirkan hal ini. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Kakak, jangan membuat masalah. Kakak kedua, aku bisa melakukannya. Tidak bisa membuatmu takut sampai mati. Membuatmu marah lagi. Ah, kakak perempuan tertua. Kenapa kamu di sini? Hal hotel. Saya menemukan siapa pria itu. Siapa yang bertanya? Saya harus membunuhnya. Lihat sendiri. Saudari, ini benar. Saudari, ini benar. Apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Ah, bagus. Saya akhirnya tidak merasa bersalah lagi. Mengapa? Dengan
Dengan kata lain, Qin Tian sudah mengetahui tentang ini. Kalau begitu kamu tidak pernah memberitahuku, kan? Mungkin dia takut untuk mengatakannya. Saya tidak tahu apa reaksi Anda nantinya. Reaksi apa? Saya senang. Reaksi apa lagi yang saya miliki? Jangan terburu-buru memberitahunya terlebih dahulu. Cobalah dulu, lihat bagaimana reaksinya. Oh, saudari, seberapa burukkah keadaanmu? Halo, daya tarik, kabar baik. Ada sutradara besar yang ingin bertemu denganmu. Katanya aku akan memberimu pemeran utama wanita. Datang dan temui aku secepatnya. Oke, aku mengerti. Sepertinya aku akan pindah. Apa yang membuatmu sangat senang? Seorang sutradara besar ingin bertemu dengan saya. Biarkan aku berperan sebagai pemeran utama wanita. Berhenti bicara, aku akan naik dan merias wajah. Aku beritahu kamu, aku berangkat kakak. Di mana saya bisa pergi menemui sutradara hebat? Selamat supir, kamu bisa memainkan peran pendukung lagi. Berbicara tentang acting, Anda lebih profesional dari saya. Ya haha. Kakak keempat, apa maksudmu? Nah, Anda tahu hal buruk apa yang telah Anda lakukan sendiri. Ayo ikut aku menemui sutradara. Mungkin aku bisa memberimu pemeran utama pria. Kita bisa bertindak sebagai pasangan bersama. Saya, ada apa? Panduan Haha Jiang. Terima kasih banyak telah memberikan keluarga kami kesempatan untuk kembali lagi. Aku harus bersulang untukmu. Saya sangat optimis tentang King Cheng. Dia tidak hanya tampan, dan aktingnya juga bagus. King Cheng akan datang nanti. Saya akan mendiskusikan naskahnya dengannya secara mendalam saja. Hahaha. Mohon juga minta Direktur Zhang untuk memberi kami lebih banyak nasihat tentang keluarga kami King Cheng. Jangan khawatir, saya akan memberinya bimbingan yang baik. Biarkan dia berkembang dengan cepat. Hahaha. Direktur Zhang telah membuat Anda menunggu lama sekali. Oh, King Cheng, kamu di sini. Ayo, duduk di sebelah Direktur Zhang. Saya harus menemani Direktur Zhang dengan baik hari ini. Dengan bimbingan Direktur Zhang, kami pasti bisa mengemas banyak di masa depan. Datanglah ke kota. Ayo, duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Hahaha. Ye Tianchao, kenapa kamu begitu malang? Cepat menyingkir. Ini dia Masternya. Saya menghormati Xin Cheng. Lei Min, siapa dia? Dia memperkenalkan dirinya. Bagaimana denganku? Itu pacar King Cheng. Namaku Ye Tianchao. Tampaknya rumor beberapa waktu lalu benar adanya. Kamu adalah pacar King Cheng yang dikabarkan. Lalu saya berani bertanya, Anda berasal dari keluarga mana? Saya tidak berani menjadi tuan muda. Hanya segelintir master hebat yang tidak seperti Tuan Zhang. Orang biasa berani bersikap baik hati. Apa yang dikatakan sutradara? Bintang wanita seperti King Cheng. Tahukah Anda berapa banyak pria kaya dan pemuda yang menatapnya? Salah satu dari mereka bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu gerakan jari. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan King Cheng sesegera mungkin. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Mereka yang mengawasi King Cheng termasuk sutradara hebat seperti Anda, Direktur Zhang. Apa maksudmu? Zhang dah janji muda. Kamu pemuda Tianchao. Tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk comeback ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Cepat keluar. Kenapa aku harus keluar? Hal memalukan macam apa ini? Webmaster, bagaimana menurut Anda? Itu saja untuk hari ini. Mari pikirkan lagi tentang pemeran utama wanita Ye King Cheng. Hei, selamat tinggal. Direktur Zhang, keluarga kami King Cheng sangat tulus kali ini. Saya akan menanganinya dengan cara ini. Dijamin kepuasan Anda. Anda duduk dan bersenandung. Oh bibiku, tahukah Anda betapa langkanya kesempatan ini? Pemeran utama wanita kali ini adalah pemeran utama wanita dari sutradara Zhang yang akan membuat film besar. Tidak peduli berapa banyak orang yang memempalanya, mereka tetap tidak bisa mendapatkannya. Direktur Zhang berinisiatif mendatangi Anda. Anda harus menunjukkan ketulusan. Ketulusan apa? Kenapa kamu berpura-pura bingung denganku? Apakah ini hari pertamamu di lingkaran ini? Aku perlu mengajarimu. Lemmy, aku ingat pernah memberitahumu. Saya lebih suka tidak ada apapun untuk difilmkan. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anda adalah satu-satunya yang mulia. Aku beritahu kamu, Ye King Cheng, apakah kamu ingin mendapatkan pijakan di lingkaran ini? Anda harus menunjukkan ketulusan. Ini adalah kenyataan. Saya mengatakannya lagi. Aku tidak mungkin mengkhianati diriku sendiri. Anda tidak punya harapan. Hei, saingan cinta macam apa yang bisa kamu toleransi? Tidak menyebalkan. Siapapun yang mengatakan mereka tidak melakukan itu tidak boleh mengkritik penjahatnya. Terserah Anda. Anda bisa memberi King Chengan tingkat bunga. Tidak bisa mengatur. Saya pikir kamu sangat mampu. Ternyata itu hanya kenikmatan lisan. King Cheng, visi seperti apa yang kamu miliki? Kenapa kamu bersama orang seperti ini? Sesuai ketentuan Anda, baik Shanshan maupun Tuan Fu menikmati sumber daya yang tiada habisnya. Mengapa menyia-nyiakan masa mudamu untuk orang seperti ini? Sutradara Zhang, meskipun saya tidak memiliki adegan lagi untuk difilmkan di masa depan, saya jelas tidak menyesal bersama Tian Cheng. Anda tidak masuk akal. Di lingkaran ini, tidak ada aktor yang pernah berbicara kepadaku dengan arogan seperti itu. Kamu yang pertama, tapi saya bisa menjamin, selama saya mengirim pesan, Anda tidak akan melakukan apapun di lingkaran ini. Bahkan tambahan tidak dapat Anda ambil. Ini adalah apa yang saya katakan. Selamat tinggal, pesta pedesaan. King Cheng masih muda di keluarga kami. Tidak ada gunanya apa yang kamu katakan. Anda harus lebih sabar. Kamu selalu sombong padaku. King Cheng, bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Jika Anda terus melakukan ini, kami benar-benar sudah selesai. Lei Bin, izinkan saya mengatakannya lagi. Anda bisa syuting dengan saya, ingin bermain dengan saya dan bermimpi tentang aturan tersembunyi. Apa aturan yang tidak terucapkan? Itu memberi Anda kesempatan. Banyak orang ingin saya memberinya kesempatan ini. Belum memenuhi syarat. Tempat yang bagus dengan pohon. Sampah seperti inilah yang membuat dunia jadi kacau. Apa yang kamu katakan? Ku bilang hanya sampah sepertimu yang tidak pantas mendapatkan dewi seperti ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara kepada saya seperti ini? Siapa kamu? Siapa saya? Nanti saja. Ayo beritahu semua perusahaan film dan televisi. Larangan Sang Jin. Siapa yang berani
berani memanfaatkannya. Biarkan saja perusahaannya bangkrut. Juga beritahu Carmelo, tuliskan untuk saya dalam waktu 1 bulan tentang kewarganegaraan Sia yang hebat. Jika kalimat latar belakang tidak dapat dibocorkan, karena negara ini sangat kacau. Kami lebih rendah dari seluruh negara. Hollywood, mengapa? Dan memblokir saya. Dan Hollywood, UPS, kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu Tian Qiao. Apakah menurutmu jika kamu bisa bertarung, kamu bisa menutupi langit dengan tangan dan matamu? Bagaimana dengan Hollywood? Anda membual. Semuanya meledak ke langit. King Cheng, karena kamu begitu naif dan percaya padanya. Aku tertipu dengan kata-kata manisnya. Saya senang Anda mengurusnya. Jangan tertawa dan menunggu. Dengan status saya di industri film dan televisi, siapa yang berani memblokir saya? Mereka memohon padaku untuk membiarkan dia melakukan syuting meskipun sudah terlambat. Saya bisa membuat mereka menghasilkan banyak uang. Anak-anak muda, Anda tidak memahami hal ini. Direktur Zhang benar. Nama Direktur Zhang adalah reputasi terbaik. Itu pertanda terbaik. Siapa yang telah menyinggung Direktur Zhang? Sepertinya dia sakit. Direktur Zhang, alasan mengapa perusahaan film dan televisi melakukan ini adalah untuk menghasilkan uang. Dan saya membuat mereka bangkrut. Lalu kamu bilang mereka melindungimu saat ini? Atau perusahaan asuransi? Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong padamu. Biarkan aku pergi seperti ini. Berhenti, aku meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Kalian berdua berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Ye King berkata bahwa kamu melayaniku dengan sangat nyaman. Ini belum berakhir. Kah kamu baik-baik saja? Sungguh kentut. Ye Tian Qiao, mengapa kamu masih memukuli orang? Wah, beraninya kamu memukulku? Aku akan membunuhmu. Tunggu saja aku. Mengapa kamu tertawa? Changji, kamu telah dilarang sekarang. Kerja sama kami dibatalkan. Oh, nyalakan kipas anginnya. Halo, Tuan Wang Zhangji. Kerja sama kami dibatalkan. Menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Diblokir oleh seluruh jaringan. Jaga dirimu. Saluran kamu. Ada apa denganmu? Tuan Zhang, Direktur Zhang Da. Apakah Anda sudah dilarang? Apakah kamu bercanda? Bagaimana Jiang Dao Anda bisa diblokir? Diam. Jiang Dao, kenapa kamu memukulku? Tuan Ye, saya mempunyai mata tapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Tolong biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan dikutuk. Hei, jangan. Aku masih menyukaimu. Kejahatan itu milikmu. Ya, Direktur Zhang benar-benar dilarang. Ah, itu diblokir. Bagaimana ini mungkin? Tuan baris pertama, saya mohon padamu. Jangan halangi saya. Jika Anda ingin memblokir saya benar-benar tidak punya jalan keluar. Anda tidak punya pilihan selain menaruh dendam terhadap saya. Saudari, ayo pergi ke Hollywood dan tunggu Cameron mengajakmu jalan-jalan. King Cheng, jangan pergi. Anda juga membawa saya bersama Anda dalam plot Hollywood. Saya King Cheng, ini salah saya sekarang. Tapi aku melakukan ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku sendiri. Biarkan aku menjual tubuhku. Mulai sekarang, kami mengakhiri kontrak. Seberapa jauh Anda memberi saya? Tidak jauh. Bolehkah saya pergi ke Hollywood untuk syuting di hari yang cerah? Tentu saja, Cameron pasti akan memberikan naskah yang cocok untuk Anda. Kalau begitu aku akan menunggunya berangkat kerja. Mengapa kamu menciumku? Maukah kamu menciumku atau tidak? Tidak. Aku harus membalas ciumanmu. Tidak mau? Sangat pelit. Siapa yang pelit dan memintamu menyembunyikannya dariku? Anda jelas tahu bahwa orang yang ada di dalam kotak hari itu adalah Anda. Anda tidak mengatakan apa-apa. Kamu telah membuatku sengsara selama ini. Ya, kamu tahu segalanya. Untuk menghukummu, pergi berbelanja dengan saya. Belanja sampai saya puas. Tidak masalah untuk pergi. Yo, bukankah ini King Cheng yang dilarang? Saya sebenarnya masih punya waktu untuk berbelanja di sini. Menyusut? Bukan? Apa hubungannya belanjaanku denganmu? Ye King Cheng, ini Femyu. Cium pacarmu. Kelihatannya oke. Hanya seorang pria miskin dengan 3 istri. Berbeda dengan Tuan Sang kami. Tampan dan kaya. Siapa bilang ibu kota akan diblokir? Dia pergi ke Hollywood untuk menjadi gadis yang baik. Ya, mungkin ada kekurangan orang seperti Anda. Anda ingin pergi ke Hollywood untuk menjadi aktris terkemuka? Ye King Cheng, pacarmu yang dirumorkan. Dia baik-baik saja. Mengapa Anda tidak membawanya ke rumah sakit untuk CT scan otak jika Anda punya waktu? Bung, bintang domestik papan atas seperti Ye King Cheng. Aku bahkan belum memenangkan penghargaan aktris terbaik. Saya masih ingin pergi ke Hollywood. Apakah kamu sedang tidur sambil berjalan? Hahaha. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku pergi ke Hollywood atau tidak? Apakah kamu sangat bebas? Bagaimana jika Anda sangat bebas? Ayo latih kemampuan aktingmu. Ah, benarkah? Apakah Anda ingin melihat bagaimana penonton menegur Anda? Kemampuan aktingmu sangat buruk. Apa yang kamu pamerkan padaku? Kamu tidak tahu bagaimana pemeran utama wanitamu sampai di sini? Oh, dan tuan muda ini. Wanita seperti ini yang bahkan bisa bermain-main dengan aktris dan asisten sutradara dengan santai. Anda masih bersenang-senang. Oh, seleramu benar-benar kuat. Anda masih muda. Diam. Umur panjang bukanlah apa yang mereka katakan. Jangan percaya mereka. Tidak apa-apa sayang. Lihat bagaimana saya menghadapinya. Maka kita harus mendidiknya dengan baik. Ye King Cheng, apakah kamu berani berbicara omong kosong lagi? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Coba tebak umur kamu berapa? Beraninya kamu mengancamku? Anda bahkan tidak bertanya tentang saya. Tanah Sang Luo di kota Xiaos. Sampah macam apa ini? Bahkan keluarga Sang pun tidak tahu. Keluarga Sang adalah keluarga pertama di kota Xiaos. Aset bernilai puluhan miliar. Bahkan keluarga Sang pun tidak tahu. Itu sangat sepi. Maaf, saya tidak tahu apakah Anda bisnis deal dengan aset puluhan miliar atau grup dengan aset ratusan miliar. Aku bahkan tidak tertarik. Tio, saya bahkan tidak mengenal keluarga Sang. Izinkan saya mengenal Anda hari ini. Oke, bagaimana Anda ingin saya mengenal King Tian Group di kota Xiaos dengan baik? Apakah saya tahu kerajaan emas hitam? Ya, saya pernah mendengarnya. Grup King Tian kini telah mencapai kerja sama strategis dengan
Kerajaan Emas Hitam. Dan keluarga Zhang kami adalah mitra penting King Tian Group. Hari ini saya baru saja mendiskusikan proyek 5 miliar dengan Tuan Ye. Hanya sebagian kecil dari keuntungan proyek. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda peroleh dalam beberapa masa kehidupan. Tidak heran kamu begitu tangguh. Ternyata kerjasama dengan King Tian Group sangat bagus. Seperti kata pepatah, bersandar pada pohon besar adalah cara yang baik untuk menikmati keteduhan. Dengan hubungan grup King Tian, saya pikir nilai pasar keluarga Zhang kita harus melebihi 20 miliar, bahkan 30 miliar. Mendengus, bagaimana menurutmu? Oh, Tuan Zhang, orang-orang menyukai mereka. Bagaimana Anda bisa mengetahui tentang 20 miliar hingga 30 miliar, tapi mereka hanya menggangguku. Kita harus mendidik mereka dengan baik. Kalian berdua berlutut sekarang dan minta maaf pada bayiku. Saya bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jangan berharap mendapatkan pijakan di Feng Cheng jika Anda tersenyum. Jika tidak, Tuan Zhang, mohon bersujud pada Qin Cheng dan minta maaf. Saya dapat meninggalkan sejumlah kecil uang pensiun untuk keluarga lama Zhang Anda. Oke? Hahaha, apa yang kamu katakan hingga membuatku berlutut untukmu? Bahkan jangan melihat kebajikan Anda. Ye Qin Cheng, pacarmu yang dirumorkan, apakah dia baik-baik saja? Ia bahkan berbicara tentang teknik mengocok kulit. Mengapa? Tahukah Anda juga tentang teknik mengocok kulit? Kamu luar biasa. Apa yang kamu butuh? Keterampilan akting tetapi tidak ada keterampilan akting. Menjadi berbakat tetapi tidak berbakat. Tapi wajahmu terlihat cukup bagus. Jika bukan karena aturan yang tidak terucapkan. Anda bahkan belum berusia 18 tahun. Tajam. Pria sepertimu masih ingin memamerkan kekuatanmu di hadapanku. Ye Qin Cheng, kualifikasi apa yang Anda, orang yang dilarang, miliki untuk mengkritik saya? Hong Yingsing, saya akan menelepon Direktur Zhang sekarang. Biarkan dia memburumu selamanya. Direktur Zhang, Direktur Zhang, Direktur Zhang, UPS. Saya sangat takut. Anda meneleponnya dengan cepat. Biarkan dia menyerang dan membunuhku dengan cepat. Anda pikir saya tidak berani, kan? Tunggu saja dan beri aku makan. Direktur Zhang Ye Qin Cheng, dia menggangguku lagi. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Bagaimana kalau kita melarangnya selamanya? Kamu benar-benar gila. Blokir dia dan kamu ingin mati. Saya belum ingin mati. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Sanji? Kamu gila. Kamu berani memanggil Tuan Zhang dengan namanya? Anda tidak ingin berkecimpung di industri film dan televisi? Bukan? Oh, kalau tidak, sebaiknya buka ponselmu dan cari dulu. Lihatlah situasinya saat ini. Mendengus, Direktur Zhang dilarang. Dilarang ya? Bagaimana ini mungkin? Tanpa Direktur Zhang yang mendukung Anda. Keyakinan apa yang Anda miliki? Tanpa Sanji, saya akan tetap berada di sana. Oh, ya, ada juga Tuan Zhang. Bukan giliranmu untuk membuat keributan di sini. Dia ada di mataku. Bahkan tidak sedikit pun. Tangani dia. Semua orang mengira harganya sudah turun. Anda dapat memilih apa yang Anda suka. Beli apapun yang Anda suka. Saya pikir pakaian di sini semuanya murah. Ada juga pelayan. Toko ini adalah yang termahal di mall ini. Semuanya buatan tangan. Anda dapat membeli rumah untuk pakaian apapun. Anda pecundang yang malang mampu membelinya. Di mana Tuan Zhang? Ye Qin Cheng. Semua telah diblokir. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Dia, paling-paling, itu hanya untuk menjual diri sendiri. Jika Anda tidak dapat berbicara, tutup saja mulut Anda. Anda berani memukul saya. Bagaimana kalau memukulmu? Jika Anda terus berbicara omong kosong, aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Apakah kamu berani? Oke, kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan menang. Tuan Tanlang telah tiba. Benar-benar, baru saja disebut namanya, dia sudah datang. Karena Tuan Tanlang sudah datang, maka akan kubuat kalian benar-benar pasrah. Tuan Tanlang telah tiba. Bawahan ini lalai menyambut kedatangan Tuan. Mohon ampun, Kak Anda mencoba mengolok-olok saya. Ah, jangan terlalu banyak bicara tentang beberapa hal ini. Tolong bantu saya mengemas sisanya. Terima kasih. Mungkin tersisa 100 buah jika saya tidak banyak bicara di sini. 1 juta untuk 1 potong. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Nona, Kak Anda yakin ingin membeli sebanyak itu? Kak Anda mencoba mengolok-olok saya. Apakah menurut Anda kedua orang miskin ini kaya? Hanya Tuan muda dari grup Zhang saya yang memiliki kekuatan ini. Ternyata itu Tuan Zhang. Tuan Zhang secara alami kuat. Ini tidak seperti beberapa orang yang mencoba membodohi diri sendiri dengan berpura-pura menjadi gemuk. Tunda waktu kita. Hai adik perempuan, apa maksudmu dengan ini? Jika Anda tidak mampu, takkan saja Anda tidak mampu. Masih berpura-pura di sini. Apakah menurut Anda pakaian di sini berharga 100 yuan? Tahukah Anda berapa harga setidaknya pakaian ini? Berapa harganya? Setidaknya biayanya 100 juta. Menurut saya, berapa banyak uang yang ada? Hanya 100 juta. Aku beritahu kamu, hilangkan semua hal yang tidak dia sukai tadi. Lalu sembunyikan sisanya dariku. Hanya 100 juta. Pernahkah kamu melihat uang? Tahukah Anda berapa 100 juta itu? Itu Ye Qin Cheng. Saat dia paling populer, dia juga tidak bisa mendapatkan 100 juta. Pak, kalau Bapak membuat masalah lagi di sini, saya bisa meminta keamanan untuk mengusir Anda. Ini cara Anda melayani pelanggan. Hanya mereka yang mampu yang disebut pelanggan. Anda tidak mampu membelinya. Mengapa kami harus membuang waktu untuk Anda? Tuan Zhang, apa yang kamu suka? Dialah raja pertama dalam sejarah yang diangkat oleh raja sebagai raja dari klan yang berbeda. Karena kau tahu, mengapa kau belum bersujud? Aku, bawahan Su Hong, memberi hormat. Telah banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Mohon yang mulia memaafkan kesalahan hamba yang kecil ini. Janganlah marah kepada hamba. Bangunlah, Xiao Liu, kemarilah. Saudari Chen dan yang lainnya ingin membeli pakaian. Anda melayani mereka. Tuan cantik, pakaian apa yang kamu minati? Anda bisa mencobanya, ya, kecuali beberapa item tadi. Saya ingin semuanya. Presiden grup Lin Tian hanyalah identitas paling tidak berarti dari Tuan Lin. Jangan bilang kalian curiga padaku. Tidak. Bagaimana kami berani mempertanyakanmu? Kalau begitu, patlah berlutut. Salam hormat untuk
Raja Serigala. Ternyata aku salah selama ini. Betapa bodohnya aku. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Menolak menantu kaya seperti ini di depan mataku sendiri. Aku benar-benar bodoh. Ternyata Raja Serigala. Aku sudah selesai. Hahaha. Aku sudah selesai. Bukan Raja Serigala, Raja Roh. Aku hanya sementara bingung. Tolong ampuni aku. Bodoh, kupikir kau tidak bodoh. Justru kau orang yang paling cerdas di antara mereka. Kecerdasanmu justru membawamu pada kesialan. Wanita sepertimu, hidup sehari saja sudah menjadi bencana. Mencelakai dalang dan anak buahnya. Aku curiga mereka terkait dengan penculikan Chen Suyao. Tangkap mereka. Tunggu perintah selanjutnya. Ya, Suyao, kita ini saudara perempuan. Tolong bantu aku. Aku sudah banyak membantumu. Kali ini aku tidak bisa membantu. Bawa mereka pergi. Asrama Paman Naga Hantu. Tuan Ye, kenapa kamu ada di sini? Tuan Ye, halo, Tuan Sang. Memberi pelajaran kepada aktris yang sudah lama menjadi aktris. Ada juga orang miskin yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Tuan Ye tertawa. Saya akan segera menanganinya. Sampah-sampah ini. Benar, akulah orangnya. Kita bertemu lagi. Kau tampak sangat beringas hari ini. Sepertinya kedatanganmu tidak baik. Aku masih ingat kejadian di Kongres Obat Hewan. Kau melukaiku. Jadi, kau datang untuk membalas dendam hari ini? Membalas dendam hanya alasan kedua. Tujuan utamaku hari ini adalah menikahi Putri Lingluo. Putri Mingluo datang. Cekah, aku tidak mau menikah denganmu. Li Tianqi, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bahkan mengejarku dari ibu kota ke Dongyo. Sudah kukatakan, aku tidak menyukaimu. Tidak peduli seberapa keras kau mengejarku, itu tidak akan berhasil. Seumur hidupku, aku hanya akan menyukai Lilang. Baiklah, itu kata-katamu sendiri. Itulah yang kukatakan. Lalu bagaimana lagi? Kalau begitu, maka aku akan mengungkap semuanya. Ku bilang padamu, aku menikahimu bukan karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak kekuasaan di istana. Ku tahu, karena itu aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Ku menikah, kat kalian semua, lalu mati. Li Tianqi, kau gila, omong kosong. Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Li. Lebih cepat atau lebih lambat, hasilnya sama. Karena kau tidak mau menikah dengannya, maka aku akan membunuhmu bersama dia. Tergantung kau punya kemampuan atau tidak. Apakah kau punya kemampuan itu? Coba saja kau akan tahu. Aku, Ao Sui, hambamu ada di sini. Bunuh dia untukku, jangan tinggalkan satupun. Kau berani? Berani atau tidak? Coba saja kau akan tahu. HMPH, Tuan, tidak mampu. Memalukan Anda. Tidak apa-apa, istirahatlah di belakang dulu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Wah, baju zirah masisik naga yang hilang. Hati-hati padanya. Baju zirah ini dapat meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Hati-hati pun tak berguna. Api memasuki alam dewa langit, maka akan terlindungi oleh baju zirah emas. Legenda mengatakan tak terkalahkan di bawah dewa. Di atas dewa, 1 lawan 1. Hebat sekali, tak terkalahkan. Kalau begitu, biarkan aku merasakan seberapa hebatnya kau. Ya, hahaha. Ternyata kekuatan Panglima Perang Daxia nomor 1 tidak lebih dari ini. Astaga, barangku rusak semua. Tuhan, Tuan Li, bagaimana keadaanmu? Aku sudah memberitahumu, kau bukan lawanku. Hari ini kau hanya punya satu jalan, mati. HMPH, kau, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Guru, situasinya darurat. Aku takut aku tidak bisa menunggu petunjuk ketiga darimu. Hari ini aku harus memaksa untuk membuka mata. Kamu itu apa sih? Hahaha, tidak baik. Tuan Lin, kau tidak apa-apa kan? Linzong, apa kau tidak apa-apa? Patlah kembali, dia sudah kerasukan. Dia tidak mendengarkan apapun, dan dia tidak akan berhenti melakukan apapun. Jangan sakiti mereka semua. Kau gila. Patlah kembali. Lin Lang, apakah kau tidak ingat aku? Ini aku Ayao. Kau tidak ingat aku? Kau sudah sadar. Lin Lang, Tuan Lin, apa kau tidak apa-apa? Tuan Lin, jangan menakuti kami. Tuan Lin, patlah bangun. Tuan Lin, jangan menakuti kami. Haha, saya sudah tidak apa-apa. Syukurlah, aku hampir mati takut. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Suyao, terima kasih. Matamu sudah sembuh. Matamu sudah sembuh. Saya, Kaisar Ye, telah berada di dunia selama beberapa dekade. Siapa kau? Namaku Franco, dari Kuil Dewa. Kuatan nomor 1 di luar negeri, Kuil Dewa. Benar, aku adalah pengawal dari Kuil Dewa. Aku datang atas nama Raja Dewa Odin untuk memberikan hadiah besar. HMPH, aku tahu kau tidak senang, tapi silakan, serang aku. Aku yakin kau bukan tandinganku. Aku yakin kedatanganmu ke sini bukan hanya untuk memprovokasi aku. Dewa Agung Odin kami, izinkan aku memberitahumu. 3 bulan lagi, Istana Dewa akan memasuki Sia Besar. Saat itu, Odin akan menunggumu di puncak terlarang. HMPH, mengapa kamu menyerangku? Kaisar Ye, Nona Ye, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Angkat ibu mertuaku. Tidak ada hubungannya dengan kuil giok tanpamu. Ye Tianzi berani menyentuhku. Hukuman mati kakak ketiga. Selamat datang di pemilik toko. Siap untuk bertarung. Puar, ketika kau melihat surat ini, itu berarti penglihatanmu sudah pulih. Sebenarnya, cara menyembuhkan matamu bukanlah terletak pada 3 kantong hadiah ini, melainkan pada cinta. Cinta dapat mengatasi segala kesulitan, membawakan kebahagiaan dan cahaya untukmu. Jadi, jika kau telah menemukan cinta itu, pastikan kau memegangnya erat-erat. Jangan sampai kau kehilangannya. Terima kasih, Guru. Kurasa aku sudah menemukan cinta yang memang untukku. Suyao, aku ingin selamanya bersamamu. Aku mau. Tidak, aku tidak setuju. Bukankah kau sudah kembali ke ibu kota? Ya, tapi aku kembali lagi. Kurasa lebih baik kau tidak kembali. Jika aku tidak kembali, kalian mungkin akan membicarakan hal ini di belakangku, bahkan sampai melahirkan anak. Kau bicara apa sih? Aku tidak peduli. Aku juga ingin bersamamu. Kali ini, apapun yang kau katakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Tunggu sebentar, aku juga ingin bersamamu. Saudari Qin Cheng ingin mengambil keputusan bersamamu. Saudari, tolong beritahu aku bahwa kamu dan Qin Cheng akan menikah. Kakak perempuan tertua, di mana ini? Hei, berhentilah berpura-pura
pura-pura di sini. Kakak memberitahu kami segalanya. Orang yang berhubungan S3KS dengan King Cheng di kotak KTV malam itu adalah saudara perempuan kedua Anda. Kakak kedua, aku minum terlalu banyak hari itu. Itu sebabnya. Apakah minum terlalu banyak membuat Anda tidak bertanggung jawab? Mengapa? Apakah minum terlalu banyak membuat Anda tidak bertanggung jawab? Bukan aku. Oh, oke. Berhenti menggodanya. Lihatlah betapa gugupnya keluarga kita. Saya tidak sabar untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Saya sedih hari itu. Maukah kamu menikah denganku? Kanan. Kalau begitu, nikahi saja dia. Melihat, hei, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak berpakaian dengan benar. Dasi kolektif celana. Kamu sangat bodoh. Menunggu untuk menyambut pengantin wanita di hari yang cerah. Datang. Apakah aku tampan hari ini? Ya ampun.